wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita keimanan, ketakwaan, dan syukur atas kehadiratnya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat sampai pada hari ini. Semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat menghantarkan kita untuk semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Mona Rosalin yang akan menjadi host atau moderator kita pada kajian hari ini. Berikut adalah susunan acara kita, yaitu yang pertama adalah pembacaan tata tertib, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Majelis Taklim Az-Zahra Ibu Silvi Daran, yang ketiga adalah kajian dari Ustazah Dr. Fadilah Ulfah, yang keempat adalah sesi tanya jawab, yang kelima adalah sesi kuis, di mana sesi kuis ini hanya ditujukan untuk mengukur pendalaman materi kita pada hari ini saja. Yang terakhir adalah penutup dan pembacaan doa kafaratul majelis. Adapun tata tertib kita hari ini adalah yang pertama, di mana mic harus senantiasa ditutup atau di-mute selama ustazah menyampaikan materi. Yang kedua, kamera diharapkan dibuka agar kita dapat berinteraksi dengan ustazah. Yang ketiga, bagi akhwat yang membuka kamera diharapkan untuk berpakaian rapi dan menutup aurat. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya pada sesi tanya jawab atau ibu-ibu boleh raise hand ataupun menulis pertanyaan di kolom chat box. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali di kelas Ustazah Dr. Fadilah Ulfah yang temanya insya Allah adalah Isim Allah Al-Malik, yaitu Maha Menguasai, Allah Maha Menguasai dan Maha Memiliki. Tapi kita udah ganti tadi kan? Oh, kita ke mana, Ustazah? Ke kajian di kolom chat aja. Oh, sorry. Ya, Oh, jadi ke Maulud ya? Jadi sebenarnya memang betul ini kajian Asmaul Husna, kita akan bahas Isim Malik, udah betul ya. Jadi sudah diinform nanti insya Allah itu di bulan depan. Baik, oke. Jadi mohon maaf untuk tema hari ini adalah untuk menyambut ya. Bulan masih bulan Maulud Nabi. Jadi kita akan membahas tentang Maulud ya Ustazah? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, baiklah kita acara selanjutnya ada yaitu sambutan dari Ketua Pengajian kita Ibu Silvi Daran, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustazah Fadilah Ulfah, ibu-ibu jemaah yang kami kasihi yang telah hadir pada hari ini. Ahlan wa sahlan. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua.
Puji syukur atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga atas izinnya kita dapat berkumpul kembali pada hari ini dalam majelis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil akhir nanti. Baiklah, hari ini adalah kajian spesial ya Ustazah. Iya. Untuk menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengenai hari kelahiran beliau dan juga untuk menyambut meskipun sudah di bulan terakhir Rabiul Awal, tapi kita masih dapat menyambut hari kebesaran ini bersama-sama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami kembalikan kepada Ibu Mona untuk melanjutkan acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Silvi. Kemudian acara selanjutnya yaitu marilah kita memulai kajian kita bersama Ustazah Fadilah. Tafadhol Ustazah, persilakan. Oke. Jazakillah khairan katsirah Mbak Mona yang sudah memberikan waktu dan tempatnya kepada Ustazah untuk menjalankan amanah, yaitu sama-sama bertawasau bil haq wa tawasau bis sabar dengan ibu-ibu sekalian ya. Kemudian juga jazakillah khairan katsira untuk Ibu Ketua ya, Ibu Silvi yang sudah memanage ya majlis taklimnya, begitu juga dengan semua anggota ya, semua anggota tim kajian atau majlis taklim Az-Zahra Kuala Lumpur ya, yang sudah juga memberi waktu, tempat dan kesempatannya untuk Ustazah juga membimbing satu mata kuliah. Wah, mata kuliah. Jadi ibu-ibu jadi mahasiswi. Ya, jadi satu pelajaran yang memang diadakan secara berkontinu ya. Jadi setiap bulan mungkin ada ibu-ibu yang selalu kita undang. Jadi begitu paham ya. Kita biasanya memang membahas asma Allah al-husna ya. Jadi jazakumullah khairan katsira untuk kesempatan dan amanah yang diberikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustazah untuk menjalankan amanah ibu-ibu ini insya Allah ya. Kemudian jazakumullah khairan katsira juga untuk ibu-ibu muslimat semuanya yang memang hadir di sini karena mendapat undangan daripada Ustazah. Karena Ustazah menyampaikan amanah juga dari kajian atau majlis taklim Az-Zahra ini, karena mereka juga jumlahnya nggak terlalu besar, mereka ingin bersama-sama berzikir, sama-sama mengingat Allah, sama-sama bermuhasabah dengan ibu-ibu semuanya. Jadi memang kalau sudah ID dengan paspor itu sudah dituliskan di flyer, sebenarnya tanpa minta izin pun masuk aja nggak apa-apa ya Bu Silvi ya? Nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi mungkin memang tadi ada himbauan-himbauan yang harus diperhatikan, misalkan mengubah nama ya, jadi nama-nama yang ada jadi enak gitu ya kalau dipanggil juga. Jadi kita juga mungkin kalau memang mau ikut secara rutin pun bisa berkenalan di sini ya, insya Allah ya itu. Jadi jazakumullah khairan katsirah untuk kebersamaannya, untuk keistiqomahannya dalam majelis ilmu ini. Ustazah mohon maaf sekali sebelum Ustazah memulai, mohon maaf sekali kalau sekiranya topik pada hari ini atau pada bulan ini Ustazah ganti, karena lebih kepada Ustazah ingat ini adalah ada momen. Biasanya kalau ada momen itu paling mudah memanaskan hati ya. Kenapa kita harus ada peringatan-peringatan? Karena ketika mengingat itulah kena pas di hati. Kita akan mengingat hari kemerdekaan, kita akan mengingat hari pendidikan, hari guru, hari ibu, hari macam-macam. Jadi ketika kita mengingat hari lahir baginda Nabi, sebenarnya juga itu merupakan satu momen. Dan itu yang mau Ustazah ambil. Momen itu Ustazah akan coba untuk menggerakkan hati kita semua untuk bertambah cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah Rabiul Awal kan mencintai Nabi bukan hanya di Rabiul Awal, Masya Allah. Tujuan Ustazah adalah ketika mengingat Rabiul Awal, maka next
setiap bulan kita menjadi Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita boleh menambahkan rasa cinta di setiap bulan kita, insya Allah, ketika kita mengingat-ingat kembali perjalanan atau perjuangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi itu Ustazah mohon maaf yang kalau memang ternyata hadir di sini tadi melihat kajian Asmaul Husna ternyata Ustazah tukar. Dan juga minta maaf juga mungkin hal spesial ke Mbak Rizka atau Mbak Mia, siapa yang bagian kuis-kuis ini. Oh Jadi iya. sebenarnya Al-Malik tadi sudah Ustazah tuliskan juga kuisnya, tapi untuk yang Maulid Nabi ini nggak sempat Iya, aja iya Ustazah betul. tuliskan Nggak Maulid usah, Nabi. Ustaz. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi Mbak Rizka, mohon maaf, Mbak Mia, Mbak Mona, siapapun yang bagian tim kuis ya. Ya, jadi untuk sekarang kajian spesial mungkin nggak ada kuisnya ya. Iya, iya. Nanti kalau mau ke Ibu Ketua mau secara live mau memberikan kuis boleh juga tuh Bu Silvi. Ya, jadi nanti langsung door prize di tempat gitu ya, boleh juga gitu ya. Jadi nggak semestinya pakai kuis itu, ditanyakan secara langsung saja boleh. Kalau mau tim Azahra mau mencatat, lalu kemudian di akhir kasih pertanyaan atau 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan, boleh juga insya Allah ya. Jadi ala kulli hal itu yang Ustazah sampaikan di awal ya. Terima kasih dan maafkan kalau ternyata ada beberapa perubahan dalam majelis ilmu kita. Semoga semua yang tadi kita jalani tadi mudah-mudahan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, insyaallah Ustazah mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kadar Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih melimpahkan kita berbagai karunia dan nikmat. Tentu saja nikmat yang paling utama yang kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat hati. Kemudian juga kita bersyukur atas nikmat Islam. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam hati boleh diimplementasikan dalam perbuatan. Kemudian kita juga bersyukur atas nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu-ibu, masya Allah, Ustazah dengar di mana-mana tempat sudah mulai mereda ya, coronanya sudah bisa jalan-jalan. Ada yang sudah bisa pulang kampung ya. Nggak tahu ibu-ibu Azahra nih, pulang kampung nggak? Atau masih di situ? Kalau Mbak Mia kayaknya Ustazah lihat udah jalan-jalan tuh. Ya, jadi alhamdulillah. Ya, masih di situ-situ ya, putar-putar situ ya, nggak apa-apa. Ala kulli hal, alhamdulillah sedikit mereda corona ini, jadi kita bolehlah keluar-keluar, tetap juga menjaga SOP-nya ya. Begitu juga dengan Indonesia ya, Masya Allah, ada beberapa sekolah di Indonesia pun sudah buka. Dan juga memang kita dapati ada beberapa kelonggaran, jadi mungkin kalau majelis online-nya itu agak berkurang juga nggak apa-apa ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah aktif kembali, sudah masuk sekolah, masuk kantor dan lain sebagainya. Jadi insya Allah. Tapi apa yang sudah dimulai rasanya sayang sekali kalau mau ditutup ya. Kalau memang masih bermanfaat kajian online-nya silahkan diteruskan. Tapi kalau memang ternyata kajian offline itu lebih lagi baik, silahkan juga ya. Jadi apapun yang kita lakukan niatkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Nah, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini apapun bentuknya Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah ganti dengan pahala lipat kali ganda. Khususnya Az-Zahra ini ya, Ustazah kembalikan ya karena memang Ustazah posisinya sudah di Indonesia. Tergantunglah Azhara. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani insya Allah. Kemudian sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali menegaskan apa yang tadi sudah disebutkan oleh host kita. Ahlan wa sahlan untuk menambah rasa dalam majlis ilmunya, untuk benar-benar ada rasa bahwa kita ini benar-benar bermajlis ilmu secara tatap wajah bagi siapapun ibu-ibu yang tidak punya halangan, yang sudah selesai semua urusannya ya dan juga sinyalnya oke ya. Banyak pertimbangan soalnya untuk menampilkan video ya. Yang sudah mandi nggak jadi syarat deh. Kalau nggak mandi juga nggak apa-apa. Yang penting berpenampilan. Ya, Mbak Mona tadi nggak bilang suruh mandi dulu kan? Nggak ya? Oke. Jadi selama berhijab, menutup aurat, ahlan wa sahlan ya.
silahkan ditampilkan. Ustazah juga senang gitu loh melihat wajah ibu-ibu ini ya. Oke, apalagi ibu-ibu Az-Zahra tuh. Jadi walaupun nggak bisa bertatap wajah secara langsung, nggak bisa berkomunikasi secara langsung, paling tidak di majlis online nih Ustazah udah melihat kok. Ternyata cerah warnanya semuanya, berarti sehat walafiat semuanya. Amin. Allahumma amin ya. Jadi ahlan wa sahlan Ustazah jemput. Apalagi juga kalau misalnya ibu-ibu jemputan ya, ada Ibu Maria ya. Ibu Maria, Masya Allah ini selalu hadir dalam majelis ilmu. Ada Ibu Nining ya, subhanallah ya. Ibu Nining ini Masya Allah juga sering kali juga hadir. Ya, ada Ibu Lastri ya. Kalau ngantuk-ngantuk sediain aja kopi di sampingnya itu. Jadi nggak enak juga tuh kalau nanti di video pas lagi kena di record pas memejam matanya. Tapi nggak apa-apa bagi Ustazah mujahadah. Itu mujahadah ya. Jadi jangan ngelihat ngantuknya, kelawan kantuk itu luar biasa ya. Jadi nggak masalah kita ya. Nah, gitu. Jadi bagian yang record tuh kalau sudah dia agak tutup alihkan ke tempat lain lah. Jangan wajah dia terus yang di syuting ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah, diberi pahala oleh baginda Nabi, diberi juga pahala oleh Allah ya melewati kita berkajian saat ini. Tadi Ustaz katakan kajian spesial kita adalah kajian Maulidun Nabi. Kenapa Ustazah perlu membuat satu kajian spesial? Supaya kita jelas apa yang harus kita lakukan. Supaya kita yakin. Karena memang terus terang berkaitan dengan majelis Maulidun Nabi ada dua pendapat nggak ibu-ibu? Ya, akan ada dua SMS, akan ada dua post ya. Selalu kalau yang tidak setuju Maulid dia akan keluarkan dalilnya dan dia akan share dalam grup kita. Selalu yang setuju dengan Maulid bahkan sangat-sangat fanatik dengan Maulid akan membuat tulisan juga, akan mengkonter. Bingung kan kita kan di mana posisi kita? Jadi supaya kita tidak bingung, biasanya di dalam grup tidak ada penjelasan. Apalagi kalau ibu-ibu lihat di Facebook, tambah suka mereka. Semakin panas mereka semakin suka. Karena ibu-ibu tahu, sekarang komen itu menghasilkan harta. Ya, jadi jangan tidak tahu kalau kita tuh sering diprovokasi. Jadi diambil satu potongan video, dimunculkan. Dan memang dilempar di tempat yang memang sedang berpolemik. Jadi kalau misalnya ada ustadz itu bicara tentang Maulid akan dilempar di bagian yang tidak suka Maulid, kan banyak tuh. Jadi meledak gitu. Nah, ketika meledak mereka dapat uang. Jadi jangan nggak tahu. Inilah cara mengumpulkan harta di zaman teknologi atau modern. Itu kenapa Ustazah mohon maaf ya, beberapa kajian kita tuh memang kita akan tutup. Kalaupun kita share di YouTube nih, termasuklah Az-Zahra. Az-Zahra akan share recordnya mungkin via YouTube. Tapi YouTube itu kita kunci. Ya, berarti link yang akan didapatkan hanya orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu atau orang yang mungkin tidak hadir di majelis ilmu tapi bagian dari kita, atau mungkin orang-orang yang ada dalam majelis ilmu tapi punya kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mereka paham ya dengan majelis ilmu kita ini. Jadi insya Allah itu saja yang akan melihat dan tidak ada masalah karena kita niatnya adalah lillahi ta'ala, kita akan mensyiarkan semuanya. Jadi ibu-ibu, karena polemik ini nggak pernah habis, tidak pernah selesai, perbedaan ini juga tidak akan pernah disatukan. Disinilah Ustazah mencoba kita untuk mempelajari ya. Jadi mungkin ini yang berbeda dari kajian-kajian Maulid Ustazah sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya Ustazah kalau berkajian langsung bicara tentang mahabbah Rasulullah, bagaimana mengikuti baginda Nabi. Tapi untuk yang sekarang ini Ustazah coba untuk secara objektif ya. Semoga mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bijak dalam mengambil semua keputusan dan menghargai semua pendapat insya Allah. Oke, seperti biasa Ustazah coba untuk share slide-nya ya. Oke. Kalau ditanya Ustazah sebenarnya suka yang mana sih? Kalau Ustazah ini sebenarnya suka kepada yang ada rasa-rasanya. Ya, jadi bagi Ustazah Maulid itu hanya bagian ungkapan cinta, bukan sesuatu hal yang besar ya. Karena sepatutnya majelis ilmu, kalau makanya Ustaz selalu katakan begini, kalau nggak mau maulidnya sih nggak apa-apa. Buat aja majelis ilmu tapi bicara tentang Rasulullah. Kan nggak ada ikhtilafnya. Jadi orang yang jatuh cinta akan mencari cara bagaimana amal itu boleh dibuat tapi tidak menyalahi syariat. Itu nggak ibu-ibu? Kalau dibilang nggak boleh, ya nggak boleh. Orang yang jatuh cinta akan mengatakan, oh kita bisa, tapi dalam sisi ini. Apalagi di dalam Islam selalu dikenali innamal a'malu binniyat.
pekerjaan itu sesuai dengan niatnya, maka coba cari niatnya. Nah, kenapa bermaulid Nabi? Kenapa tidak maulid Nabi? Itu semua harus bergantung pada niatnya, karena Allah melihat niatnya ya. Oke, kenapa harus mengingat Rabiul Awal? Ustaz akan katakan begini, laisa nahnu man yuhyi dzikraka ya Rasulullah, bal dzikraka hiyallati tuhyina. Ini ada ungkapan bahasa Arab, ya sayyidi ya Rasulullah, laisa nahnu may yuhyi dzikraka, wahai kekasihku, wahai Rasulullah, bukan kami yang menghidupkan ingatan kepadamu, bukan kami, karena engkau tidak dihidupkan ingatan saja. Wa rafa'na laka dzikrak, Allah sudah sebut, kami akan tinggikan nama baginda. Setiap kali ada nama Allah, nama baginda ada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk apa kita meninggikan Rasulullah? Untuk apa kita mengingat Rasulullah? Bahkan Allah menjadikan syarat masuk Islam ada nama Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya peringatan ini kami yang memerlukan, bukan engkau. Karena peringatanmu, maulidmu, sejarahmu, akhlakmu, semuanya perjuanganmu itu justru menghidupkan ruh dan hati kami. Setiap datang bulan Rabiul Awal, bertambah tak kedekatan kita kepada baginda? Kita nak katakan begini ibu-ibu, semestinya kita mencintai baginda setiap bulan. Ada orang yang akan mengatakan, tidak perlulah Rabiul Awal, Rabiul Akhir pun kita boleh jatuh cinta sama baginda Nabi. Kalau setiap semua orang di dunia itu begitu semerbaknya mengingat baginda, kita diam saja. Mungkinkah kita menerima secara akal bahwa nanti ketika tidak ada satupun orang yang mengingatkan kita, kita lalu jatuh cinta? Masuk akal nggak ibu-ibu? Ya. Kita akan katakan bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Semua orang baca Quran, semua orang bicara tentang Quran, semua orang mengingat Lailatul Qadar. Kita diam saja, sama sekali nggak akan membuka mushafnya. Boleh nggak kita terima kalau kita katakan, aku sih jatuh cintanya sama Quran bukan bulan Ramadan, bulan Syawal. Masuk akal? Kalau di bulan Ramadan saja orang nggak jatuh cinta dengan Al-Qurannya, macam mana di bulan Syawal boleh jatuh cinta? Kalau di bulan Rabiul Awal tidak jatuh cinta kepada baginda Nabi, sementara semua majlisnya bicara tentang baginda Nabi, bagaimana mungkin di bulan Rabiul Akhir yang senyap, yang tidak ada apa-apa, tidak ada majlis ilmunya, tidak ada, semuanya kembali. Bagaimana mungkin jatuh cinta? Nah, kita akan katakan bahwa Rabiul Awal ini menjadi awal Rabiul Awal kita yang lain. Mudah-mudahan Ustazah berharap jangan hanya Rabiul Awal mengingat baginda Nabi. Setelah ini kalau sudah jatuh cinta, semua bulan Rabiul Awal. Sama seperti Ustazah katakan, kalau sudah jatuh cinta dengan bulan Ramadan, maka setiap bulan adalah Ramadan untuk kita. Bahwa kita mencintai Al-Qur'annya. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita memulai cintanya dari bulan Ramadan. Berarti kita memulai perjalanan cinta kita dari Rabiul Awal, karena nanti ada satu tempat yang nggak mengingat waktu ibu-ibu. Dia akan mengingat Maulidun Nabi setiap saat. Apalagi kalau kita katakan ada hadis nih yang walaupun dia banyak perdebatan tapi masih boleh diikuti, bahwa baginda Rasulullah SAW ruhnya, cahayanya sudah muncul 14.000 tahun sebelum Nabi Adam dicipta. Ibu-ibu, ruh baginda Nabi sudah Allah cipta. Cahaya baginda Nabi sudah Allah ciptakan 14.000 tahun sebelum Nabi Adam dicipta. Masya Allah. Berarti yang kita ingat ini apa? Hanya fisiknya. Kelahiran baginda di buminya. Berarti setiap saat, bahkan alam semesta mengingat kelahiran baginda karena Nabi ruhnya sudah terlebih awal lagi. Nah, kita akan katakan seperti itu. Ini jadi yang menjadikan motivasi kita ya. Kenapa harus kita mengingat saat ini? Nah, kemudian kita masuk di sini. Ibu-ibu, kalau kita mulai dari pertama, Ustazah, kenapa sih Rasulullah itu lahirnya di bulan Rabiul Awal? Ustazah ingin katakan, Rabi artinya apa ibu-ibu? Rabi apa artinya? Musim semi. Musim semi, ya. Ya. Jadi sekarang ibu-ibu, musim semi identik dengan apa? Bunga-bunga yang bermekaran, ya kan? Betul nggak? Kita kalau kita ini nggak ada ya musim semi. Kita ini tropis ya. Malaysia, Indonesia itu kan wilayah tropis ya. Tapi kan ada di negara yang lain tuh kan ada musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. Oke. Coba ibu-ibu bayangkan, kalau sekiranya bunga-bunga itu bermekaran pada wilayah yang tropis, rasanya nggak aneh ya? Ibu-ibu, Masya Allah, kalau Ustazah katakan dulu kan heboh tuh yang bagian bunga-bunga itu ya, yang cari-cari bunga sampai ke ujung dunia gitu ya. Jadi kalau kita di wilayah tropis, terus musim bunga, biasa aja, ya nggak?
Karena memang tempat kita ini tempat yang kalaupun kita menanam selalu akan ada bunga. Coba bayangkan kalau musim bunga di tengah padang pasir. Indah nggak itu? Nah, kita akan katakan baginda Rasulullah SAW lahir di wilayah Jazirah Arab. Jazirah Arab ini wilayahnya apa ibu-ibu? Padang pasir. Apalagi dulu di zaman Rasulullah lahir, Masya Allah, kita cuma melihat. Ustaz sampai sekarang dulu Ustaz pernah kuliah di Mesir ya ibu-ibu. Aduh, Mesir itu memang nggak ada warnanya itu. Rumahnya semuanya warnanya putih, ya putih kecoklatan gitu. Nah, ada hanya beberapa tempat saja yang bermekaran bunga-bunga, yang lain-lain tandus. Dan kita akan katakan kenapa baginda Allah takdirkan untuk lahir di bulan Rabi', ingin mengisyaratkan ke kita bahwa ketika baginda lahir muncul kebahagiaan di dunia, bunga-bunga bermekaran ya. Jadi ketika musim semi kita merasa bahagia karena apa? Indah, ada buah-buahan yang tumbuh dan lain. Dan itu diibaratkan ketika baginda lahir maka bunga-bunga bermekaran. Ketika baginda lahir maka buah-buahan tumbuh. Nah, ya, dan kita akan katakan yang namanya tanaman, buah-buahan bukan hanya makan untuk makhluknya manusia. Coba, tanaman itu bermanfaat juga untuk hewan. Ya, jadi kalau dunia ini penuh dengan mekar bunga-bunga, ya, tanaman-tanaman, bukan hanya manusia kan yang mendapat manfaatnya. Nah, hewan pun bermanfaat. Masya Allah. Maka itu betul sekali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai baginda kecuali engkau menjadi rahmat bagi semesta. Maka dengan nama Rabiul Awwal sepatutnya ada pesan dari Allah. Nah, bahwa kelahiran baginda adalah kelahiran yang membahagiakan. Bunga-bunga bermekaran. Sekarang kenapa tarikhnya 12 Rabiul Awal? Ini adalah pendapat yang paling kuat ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lihat banyak sekali perbedaan pendapat berkaitan hari lahirnya. Tidak ada masalah berbeda pendapat. Tapi para ulama sepakat pendapat yang paling kuat adalah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah pasti ibu-ibu sudah tahu. Karena ketika Rasulullah dilahirkan, maka ada peristiwa yang dahsyat luar biasa. Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dan kemudian mereka diluluh lantakkan oleh Allah dengan burung ababil. Itu ibu-ibu sampai-sampai ada ya yang menjelaskan itu. Itu kalau kita melihat peristiwa tahun gajah itu ibu-ibu, yang Allah hancurkan, tentara Abraha mungkin gila kita dibuatnya. Karena nggak benar-benar nggak masuk akal. Itu mereka hancur lebur. Darah, bersimbah darah. Belum lagi gajahnya, belum lagi manusianya. Dan mereka kan hancur seperti dedaunan yang dimakan ulat. Ibu-ibu bagaimana? Kita aja kalau mendengar manusia ya dipotong tangan, dipotong kaki itu udah ngeri ya. Betul nggak? Sekarang bayangin kalau manusia itu dihancurkan sama seperti dedaunan yang dimakan ulat. Kalau nggak gila ngelihatnya. Allah. Dan itu menjadi satu sejarah bahwa jangan pernah mendekati Ka'bah. Jangan pernah menghancurkan Ka'bah. Karena yang akan menjaga Ka'bah bukan orang Mekahnya. Yang akan menjaga Ka'bah adalah Rabbul Ka'bah, Allah. Makanya ibu-ibu, mungkin itulah peringatan jelas dari Allah. Tidak ada kan Allah begini. Allah memunculkan dari kisah Abraha satu peristiwa yang traumatik. Sehingga kalau ada yang mau ngebom atau apa, mereka akan punya trauma bahwa pernah ada satu pasukan yang diluluh lantakkan oleh Allah karena berusaha untuk menghancurkan Ka'bah secara terang-terangan. Nah, kalau tersembunyi lain cerita. Yang kalau tersembunyi mungkin ada saja yang berani karena nggak pernah dengar cerita Abraha. Tapi Allah juga akan jaga dengan melalui ya keamanan, kan pos keamanannya ketat dan lain sebagainya. Yang ini yang kita katakan ya. Jadi peristiwa tahun gajah merupakan peristiwa yang luar biasa maha dahsyatnya, maka disitulah baginda lahir. Kemudian hari Isnin. Sekarang Ustaz tanya, kenapa hari Isnin? Kenapa tanggal 12? Apa sih istimewanya hari Senin? Nggak ada. Ibu-ibu kenapa? Apa istimewanya hari Senin? Ustaz, kami puasa itu karena baginda lahir, makanya kan kita puasa. Kalau Nabi nggak lahir hari Senin, mungkin lahir hari Selasa, kita puasa hari Selasa. Nah, sekarang apa sih istimewanya hari Senin? Nggak ada yang istimewa. Sekarang saya tanya lagi, apa istimewanya tanggal 12? Nggak juga. Jadi semuanya, jadi gini, Seninnya nggak istimewa, 12 Rabiul Awalnya nggak istimewa, tahun gajahnya mungkin lah istimewa. Sekarang bisa saya tanya, kenapa sih Rasulullah kok lahirnya hari Senin? Kenapa sih Rasulullah nggak lahir hari Jumat? Sayyidul Ayyam itu kan hari Jumat. Kenapa sih Rasulullah nggak lahir pada tarikh 17 Ramadan, Lailatul Qadar? Nuzulul Quran. Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di bulan Zulhijjah? Bulan suci.
Kenapa Rasulullah harus lahir di Rabiul Awal? Tarikhnya 12, harinya Senin. Masya Allah, Ustazah ingin katakan, Rasulullah itu yang membuat yang biasa jadi istimewa. Nah, Seninnya berubah menjadi istimewa karena baginda dilahirkan pada hari Senin. Tanggal 12-nya akan menjadi istimewa karena baginda dilahirkan. Jadi Rasulullah lah yang akan membuat istimewa yang biasa. Bukan Rasulullah diistimewakan, bukan Rasulullah biasa lalu diistimewakan dengan yang luar biasa. Ini salah satu hikmah ibu-ibu kenapa Rasulullah lahirnya tanggal 12 bulan Rabiul Awal hari Senin. Supaya orang-orang nampak bahwa Rasulullah yang mengistimewakan bulannya, Rasulullah yang mengistimewakan harinya, Rasulullah yang mengistimewakan tarikhnya, bukan sebaliknya. Kalau dibuka dengan hari Jumat berarti seolah-olah hari Jumat sudah istimewa, Rasulullah diistimewakan oleh hari Jumat atau bulan Ramadan. Nah, ini yang kita akan katakan ya. Jadi itu salah satu tuh. Yang pertama kali kalau kita mengingat 12 Rabiul Awal keistimewaannya karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu. Nah, ini yang Ustazah akan katakan. Ibu-ibu, boleh saja ibu-ibu tidak mau bermaulid dengan alasan Ustazah Rasulullah nggak buat, para sahabat nggak buat. Kalau sekiranya maulid itu memang betul-betul boleh dijadikan syariat, maka Rasulullah akan buat. Para sahabat akan buat. Macam mana boleh Rasulullah buat, ibu-ibu? Rasulullah itu orang yang paling tawaduk, luar biasa. Nggak mungkin Rasulullah katakan, coba ibu-ibu enak nggak kalau bilang ke kawan-kawan, misalnya nih Ustazah mau birthday nih. Bu Silvi, Ustazah birthday, kok Ustazah udah bertahun-tahun jadi Ustazah, kok nggak dirayain sama sekali ulang tahunnya gitu. Kan nggak mungkin. Biasanya orang yang merayakan itulah orang-orang yang tahu betapa berharganya nilai baginda Nabi. Coba lihat, biasanya perayaan ulang tahun itu surprise nggak ibu-ibu? Ibu-ibu, surprise nggak? Ustazah berapa kali tuh ketemu kajian, Ustazah diam-diam aja, kita udah siapin kue. Oh, bertambah surprise. Bertambah orang itu begitu dekat di hati kita. Karena kita bahkan dia nggak inget tarikh lahirnya, tapi kita inget. Makanya banyak sekali yang namanya birthday itu kan surprise gitu. Padahal sebenarnya yang punya yang ulang tahun udah tahu dari dulu gitu. Orang-orang yang ulang tahun ini mana mungkin dia lupa tarikh lahirnya kan? Ada ibu-ibu yang nggak ingat lahirnya tahun berapa? Tanggal berapa? Hari apa? Nah, kalau hari mungkin kita nggak ingat ya. Tapi kalau tahun dan itu. Jadi Masya Allah, Rasulullah begitu tawaduknya. Bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan rayakan hari lahirku? Bagaimana mungkin sahabat juga akan merayakan itu karena Rasulullah masih ada di tengah mereka. Biasanya perayaan itu adalah yang setelahnya karena tidak tahu lagi bagaimana mengungkapkan rasa cinta. Wahai baginda, apa yang mau kami buat? Kami bukan Siti Khadijah, bukan Khadijah. Kami tidak lahir pun ya Rasulullah ketika engkau berjuang. Apa yang mau kami buat wahai Rasulullah? Maka satu-satunya cara adalah kami coba untuk mengambil hari lahir engkau. Mengingat sirah Nabi, ya ini yang kita katakan. Jadi berarti sebenarnya perayaan Maulid bukan membuat sesuatu hal yang baru dari segi syariat, tapi perayaan Maulid adalah ungkapan cinta orang-orang yang mencintai baginda Nabi. Kalau ditanya ungkapan cinta itu berasal dari cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah perintah Allah nggak? Perintah Allah. Jadi apapun bentuknya, selama tidak kemusyrikan, selama tidak ada menyalahi syariat maka diperbolehkan. Tapi kalau ada misalnya ada satu kumpulan lagi, ada satu kelompok lagi mengatakan Ustazah kami nggak mau buat yang baru karena kami nggak mau. Nah, oke, silahkan, tidak ada masalah. Silahkan tidak usah bermaulid. Toh Ustazah yakin juga yang tidak bermaulid bukan nggak jatuh cinta ibu-ibu ya. Justru orang yang tidak bermaulid mungkin mengalihkannya dengan sholawat Nabi. Karena itu yang diajarkan baginda. Mungkin orang yang tidak bermaulid lebih hebat dari kita mengungkapkan rasa cinta. Kita harus husnuzan sama mereka. Tapi jangan saling menyalahkan. Jangan saling mengatakan macam-macam. Maka yang tidak bermaulid, yakinlah dengan dalilnya. Buat dengan rasa cinta yang luar biasa. Yang bermaulid, buatlah dengan dalilnya juga. Dan buatlah dengan rasa cinta yang luar biasa. Saling menghargai perbedaan. Tidak ada masalah berbeda itu. Yang jelas sama-sama jatuh cinta kan? Nah, baik yang tidak maulid, baik yang bermaulid, semuanya sama-sama jatuh cinta. Yang akan kita tanya kalau yang nggak jatuh cinta. Nah, tuh yang akan kita katakan ya. Nah sekarang kalau yang tidak mau bermaulid, rasa Ustazah nggak perlu dibahas ya. Betul nggak?
Iya, nggak perlu dibahas, orang nggak mau gitu ya. Nah, dan juga tadi dalilnya Rasulullah nggak buat, para sahabat nggak buat, udah selesai gitu. Sekarang yang mau bermaulid, kenapa Ustazah bahas yang mau bermaulid? Ustazah coba lihat di sini ya. Ustazah katakan, kenapa harus mengingat, merayakan? Harus ada dalil. Makanya supaya kita jelas nih apa yang kita lakukan, supaya yakin harus ada dalil. Coba perhatikan, kenapa harus ada dalil? Melakukannya dengan yakin. Lihat ya. Ustazah ingin ibu-ibu kalau bermaulid yakin. Jangan sampai nanti ragu-ragu. Ustazah kira-kira kita ini benar nggak ya? Kalau kita dapat dosa gimana? Waduh, ini gawat nih, setan senang sekali nih yang ragu-ragu. Lakukan dengan yakin. Kalau mau ditinggalkan, tinggalkan dengan yakin. Jangan di tengah-tengah antara yakin dan tidak. Buat tapi nggak yakin. Nah, perhatikan. Ustazah menjelaskan ini supaya menghadirkan keyakinan bagi yang mau menghadirkan cintanya di bulan Rabiul Awal. Bukan debat kusir, berhentilah untuk berdebat kusir. Kalau mereka punya dalil, sudah biarkanlah. Kita punya dalil, biarkanlah. Kenapa nak memilih hanya salah satu yang benar? Dua-duanya benar. Makanya Ustaz selalu berhusnuzon. Saya nggak mau Ustaz berbuat maulid, nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama jatuh cinta kan? Oke, sip. Nanti Ustaz buat maulid, tapi judulnya bukan maulid. Judulnya adalah majelis ilmu yang bicara tentang mahabbah Rasulullah. Kan silakan masuk kan? Kita nggak ada pun bicara tentang maulidnya. Sama aja sebenarnya. Ya, nah ini yang kita akan katakan. So kita akan ambil yang bagian dalil diperbolehkannya maulid ya, supaya yang melakukan maulid akan merasa ya yakin. Oke, ada satu ungkapan ulama, masya Allah, ulama ini luar biasa, mengatakan begini, la ya'rifu qadarul maulid illa man arafa qadarul maulid. Tidak ada yang mengetahui nilainya maulid kecuali yang mengetahui nilainya al-maulud. Al-maulud itu adalah baginda Nabi. Kalau ditanya ya, semua orang yang mengatakan melakukan maulid, coba tanya ibu-ibu, apa tujuannya? Mengungkapkan cinta. Sekarang Ustazah tanya, ibu-ibu kenapa merayakan hari ulang tahun anak-anak? Sekarang bahkan orang bukan merayakan ulang tahun anak bukan hanya milik orang kaya ya ibu-ibu. Ya, bahkan kita mau merayakan ulang tahun anak hanya cuma bikin bakwan mungkin satu. Kita mau merayakan ulang tahun anak cuma dengan ya buat yang kecil-kecilan. Tapi kita tahu nggak anak-anak itu senang sekali ketika dirayakan hari lahirnya, masya Allah. Apalagi kalau kita undang kawan-kawannya, dia ingin menunjukkan oh ini loh kasih sayang ibunda. Mereka nggak penting pun makanannya sebenarnya. Diingat itu yang bahagia ibu-ibu. Diingat bahwa kita disyukuri kelahiran kita tuh sesuatu hal yang berbahagia nggak? Masya Allah. Ini yang selalu Ustazah ingin katakan. Sebenarnya kalau ditanya apa sih niatnya? Mengungkapkan cinta. Merasa bahagia bahwa orang-orang yang paling terkasih di hati dilahirkan. Maka kalau dengan anak-anak saja kita ingin memberikan yang terindah, ya dengan kuenya, dengan ngajak kawan-kawannya. Ada juga yang mungkin nggak ngajak kawan-kawan, cuma ada ayah, ibu, dan anaknya itu dengan adik abangnya. Masya Allah, itu pun sudah menenangkan hati. Nah ini yang kita akan katakan. Ya, jadi semua dalilnya itu sebenarnya dalilnya cinta. Tapi kita coba untuk cari di dalam ayat Al-Quran juga. Nah, kita akan katakan dalil Qurannya. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Surat Yunus ayat 58, ibu-ibu nanti cek. Allah katakan begini, kul katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya hendaknya kamu berbahagia. Ustazah mau tanya, karunia dan rahmat apa yang lebih besar dari lahirnya baginda Nabi? Kalau kita katakan Ustazah, nikmat terbesar adalah kita punya anak, kita punya suami, kita punya rumah. Masya Allah itu belum apa-apa. Kalau Rasulullah tidak dilahirkan, kita nggak kenal Allah, untuk apa kita punya anak? Untuk apa punya suami? Ketika Rasulullah dilahirkan, Rasulullah membawa risalahnya, membawa Al-Qurannya, kita mengenal Allah melalui Rasulullah. Itulah nikmat yang terindah dalam hidup kita, nikmat hidayah. Jadi Ustazah ingin katakan, karena Rasulullah dilahirkan, maka kita mengenal Allah. Maka kul bifadlillah, atas karunia dan rahmat Allah, maka berbahagialah. Maka ungkapan kebahagiaan boleh dengan banyak cara. Ustazah kalau anak sih sukanya ya puasa. Kan Nabi kalau lahir puasa. Anak puasa. Silahkan berpuasa. Tapi lihat ya, terkadang kita kalau buat syukuran bukan berpuasa kan. Ngundang orang lain makan kan. Jadi nggak apa-apa juga kalau ternyata mengingat dengan membuat tasyakuran, ngajak orang ke rumah makan-makan, boleh. Ya, kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustazah tadi tanya, atas rahmat Allah berbahagialah. Sekarang rahmat yang terbesar adalah
rahmat lahirnya baginda. Wa ma arsalnaka. Kami tidak utus engkau wahai Rasul. Kami tidak munculkan engkau di dunia wahai Rasulullah kecuali engkau rahmat bagi semesta alam. Jadi berarti yang ayat ini kul bi fadlillah wa bi rahmatihi itu kan sebenarnya ke Rasulullah. Karena rahmat terbesar dalam hidup kita adalah Rasulullah. Maka berbahagialah. Maka sekarang yang menjadi dalilnya ibu-ibu berbahagialah ketika masuk di bulan Rabiul Awal. Apapun caranya. Apapun cara. Jangan sampai Rabiul Awalnya berakhir. Ibu-ibu buat apa Rabiul Awal? Nggak tahu, Ustazah. Biasa aja tuh, nggak ada perbedaan. Rabiul Awal dengan yang lain nggak ada perbedaan. Nah ini yang kita katakan, berarti kita nggak masuk nih dalam firman Allah ini. Berarti kita nggak jatuh cinta. Biasa orang yang jatuh cinta selalu mengingat hari lahirnya. Masa ibu-ibu lebih jatuh cinta sama kawan sih? Masa lebih jatuh cinta sama anak sih? Giliran anaknya tiap tahun dirayakan. Nah, tuh akan kita katakan. Ya, yang kedua dalil hadisnya ibu-ibu. Siapa yang merayakan Maulid pertama kali? Bukan sahabat, betul. Yang merayakan Maulid pertama kali adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu tadi Ustazah katakan Rasulullah tuh tawaduknya luar biasa. Nggak mungkin Rasulullah nyuruh sahabat untuk merayakan hari lahirnya. Tapi para sahabat melihat Rasulullah puasa setiap hari Senin dan Kamis. Para sahabat memperhatikan kenapa sih Rasulullah ini kok kalau puasa sunnah Senin dan Kamis. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Kenapa puasa hari Senin, hari Kamis? Apa jawaban Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yauma unzila alayya fihi. Kata Rasulullah, hari Senin kenapa aku berpuasa? Karena aku mau bersyukur sama Allah karena aku sudah dilahirkan. Masya Allah, secara tersirat tahu nggak ibu-ibu? Rasulullah nggak nyuruh kita untuk merayakan, tapi kenapa beliau sendiri yang merayakan? Ini yang akan kita katakan. Ya, jadi Rasulullah mengingat hari lahirnya. Jadi mengingat hari lahir itu nggak ada masalah karena dalilnya jelas Rasulullah puasa hari Senin. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara mengingatnya itu kan yang berbeda. Oke, nggak apa-apa selama tidak menyalahi syariat. Yang mau berpuasa saja nggak ada masalah. Ya, nah, itu yang saya katakan semuanya benar. Nggak mesti ada yang paling benar. Ya, zaka yaumun yauma wulidtu fi. Ada satu lagi yang disyukuri Rasulullah pada hari Senin. Pada hari itu wahyu diturunkan pertama kali. Jadi Rasulullah ibu-ibu bersyukur satu sudah dilahirkan. Dua, Rasulullah bersyukur sudah ketemu Al-Quran. Kita juga kayak gitu ibu-ibu. Kita satu, ya Allah aku bersyukur ya Allah aku sudah dilahirkan maka aku ingat hari lahirku. Ya Allah aku juga bersyukur anak-anakku dilahirkan karena dia adalah buah hatiku. Maka aku ingat aku bersyukur atas hari lahir. Ya Allah aku juga bersyukur atas nikmat lahirnya suamiku karena dia adalah belahan jiwaku. Masya Allah, ada buah hati, ada belahan jiwa. Semuanya itu kita ingat hari lahirnya. Kenapa? Karena kita bersyukur bahwa mereka hadir di dunia. Kalau nggak ada suami, Ustazah, nggak kenal kita cinta misalkan. Kalau nggak ada anak, bagaimana kita mencintai? Subhanallah. Kita akan mengingat baginda karena baginda lebih dari suami kita. Baginda lebih hebat dari anak-anak kita. Nah ini berarti dalilnya langsung dari baginda Nabi. Yang kedua, Rasulullah bersyukur atas nikmat Quran. Kita juga bersyukur. Jadi kita tidak hanya bersyukur atas nikmat lahir, tapi kita bersyukur juga sudah diberi hidayah. Ibu-ibu, nikmat nggak hidupnya ketika bertemu Al-Quran? Bisa saya tanya, kalau seandainya hidup tanpa Quran, bisa hidup? Kalau orang jatuh cinta akan mengatakan apa? Aku nggak bisa hidup tanpa engkau. Apalah artinya hidupku kalau tanpa engkau? Kita akan katakan, ibu-ibu, kita ini akan kering kerontang. Kita akan tidak punya rasa, kita tak punya cinta, kita akan lost dalam dunia ini kalau kita tidak diberikan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu penjelasan tentang Tuhan kita. Karena di dalam Al-Quran itu penjelasan tentang Nabi kita. Karena di dalam Al-Quran itu penjelasan tentang perintah dan larangan Allah. Kalau Al-Quran tidak ada, untuk apa hidup di dunia? Masya Allah, saya selalu katakan, nggak bersama Al-Quran, apa bedanya dengan hewan-hewan di luar? Kalau ibu-ibu mau mengatakan yang penting Ustazah kita ini kerja, itu juga yang di luar sana yang nggak pakai baju itu semuanya kerja. Mereka nggak punya tujuan hidupnya. Cuma tujuannya hidupnya sudah makan, minum, tidur, kawin, nikah, selesai, punya anak. Tapi apa yang membedakan manusia? Kenapa manusia dibuat jadi makhluk yang terindah? Karena manusia tidak sekedar makan, minum, tidur. Tapi manusia mencintai Tuhannya yang menciptakannya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, bersabar atas musibahnya. Subhanallah. Itulah yang terindah dalam hidup kita ketika kita kenal Al-Quran. Dan sekarang yang dikatakan bahwa yang membawa Al-Quran itu ke kita baginda Nabi. Kita akan katakan itulah. Jadi ini semuanya sudah dalil. Nah kita akan katakan Masya Allah ibu-ibu yang paling bahagia dulu ketika Rasulullah lahir itu Abu Lahab. Abu Lahab itu padahal sudah disebut di dalam Al-Quran ya tabat syada Abi Lahabi watab. Celakalah Abu Lahab, kedua tangan Abu Lahab, celakalah kata Allah.
Tapi ibu-ibu, Masya Allah, ada banyak riwayat yang menyebutkan Abu Lahab itu mendapat kemanfaatan dari kebahagiaannya ketika baginda lahir. Nih, Ustazah sebutkan di sini kisah Abu Lahab dalam mimpi Abbas. Jadi dalam sebuah riwayat, Sayyiduna Abbas ini pamannya Rasulullah berarti ya. Oke. Sayyiduna Abbas ini pernah bermimpi setelah 1 tahun Abu Lahab meninggal dunia. Jadi Abu Lahab sudah meninggal dunia setahun. Tiba-tiba Abu Lahab masuk dalam mimpinya baginda, mimpi Sayyiduna Abbas. Apa yang dilihat Sayyiduna Abbas ibu-ibu dalam mimpi? Dia melihat wajah Abu Lahab. Masya Allah. Jadi sudah meninggal 1 tahun, ternyata dilihat dalam mimpi. Berarti kan sesama saudara ya. Abbas ini paman Nabi, Abu Lahab juga paman Nabi. Abu Jahal bukan ya? Nanti disebut juga Abu Jahal paman Nabi. Abu Jahal bukan paman Nabi. Yang paman Nabi itu adalah Abu Lahab, Abbas. Semuanya Ibnu Abdul Muthalib. Jadi ketika Abbas melihat Abu Lahab yang menjadi saudaranya dalam mimpi itu, ternyata Abu Lahab dalam kondisi yang sangat buruk ibu-ibu. Kemudian ditanya sama Abbas. Sayyiduna Abbas di dalam mimpi itu bertanya, wahai Abu Lahab, bagaimana kondisimu? Apa jawab Abu Lahab? Malaki itu ba'dakum rahatan. Aku tidak pernah diistirahatkan Allah dari azab. Masya Allah ibu-ibu. 1 tahun Abu Lahab meninggal dunia, dia nggak pernah diistirahatkan. Sekarang Abu Lahab berapa lama ibu-ibu di kuburan ibu-ibu? Berapa tahun? Berapa abad? Ya Allah, jangan pernah menjual dunia. Jangan pernah menjual akhirat demi dunia. Mana tahu di kuburan kita lebih ratusan tahun lagi daripada hidup kita. Hidup Abu Lahab tuh cuma berapa sih? Nggak sampai 100 tahun ya. Tapi disiksa berapa tahun? Berapa abad? Berapa abad jarak kita dengan baginda Nabi? Masya Allah. Kira-kira kalau Abu Lahab dibalikin ke dunia, nyesel nggak dia? Nyesel. Luar biasa. Kenapa dia memilih untuk menghalangi dakwah baginda? Nah, jadi kata Abu Lahab dalam mimpi itu, malaki itu ba'dakum rohatan. Sejak aku meninggalkan kamu, aku tidak pernah diistirahatkan oleh Allah dari azab. Illa annal adzaba yukhaffifa anni kulla yaumil isnin. Tapi setiap datang hari Senin, azab itu diringankan untukku. Ibu-ibu, betul sekali. Orang kafir nggak akan bisa bermanfaat amalnya. Makanya Abu Lahab bukannya tidak disiksa, hari Senin tetap disiksa. Itu menunjukkan bahwa dia tetap dapat siksa. Tapi setiap datang hari Senin, azab itu diringankan untukku. Kalau dia dicambuk 100 kali ibu-ibu, datang hari Senin cambukannya cuma 50 kali. Nah, ini yang usah saya katakan, Masya Allah. Jadi Abu Lahab, nah kalau sekarang kita katakan, kenapa ibu-ibu Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya? Kita lihat siapa yang membebaskan Suwaibah. Jadi Suwaibah yang menjadi ibu susuan pertama baginda Nabi. Jadi Sayyidah Aminah ini Masya Allah. Kita sudah tahu betul ya Sayyidah Aminah ini ditinggal oleh suaminya. Ya, jadi memanglah bersendirian. Ketika Suwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, anak saudaramu Abdullah sudah lahir. Maka Abu Lahab bilang, oh, kamu membawa kabar yang luar biasa, bahagia. Maka aku bebaskan kamu, silakan berkhidmat kepada Sayyidah Aminah. Jadi Suwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab. Karena merasa bahwa dibebaskan karena hadirnya baginda, yaitu Sayyidah Aminah ibunya, maka Suwaibah lebih memilih untuk menjadi pelayannya Sayyidah Aminah. Bahkan dia menjadi ibu susu Rasulullah yang pertama kali. Berarti Abu Lahab mendapat manfaat dari kegembiraannya atas kelahiran baginda. Abu Lahab waktu itu nggak tahu kan bakal jadi musuh bebuyutannya. Nggak akan tahu. Dan ibu-ibu kalau mau tahu ya, Abu Lahab dengan Rasulullah itu pinang dibelah 2, itu wajahnya sama persis. Kalau kita lihat Abu Lahab itu tuh kalau dia ini merah kemerahan tuh, wajah orang handsome tuh gitu tuh. Kalau lagi agak marah dikit kemerah-merahan. Sebenarnya Abu Lahab itu bukan panggilan menggelegak api neraka. Sebenarnya karena saking handsome-nya dia, itulah dia disebut Abu Lahab. Jadi Abu Lahab sama Rasulullah kalau tidak berbeda keyakinan itu subhanallah, itu bagaikan Rasulullah dengan Sayyidina Umar mungkin. Atau Sayyidina Ali. Tapi itulah karena dia tak dapat hidayah. Ibu-ibu lihat tuh, orang yang begitu handsome-nya, begitu kayanya, begitu nasabnya luar biasa, begitu menjadi sahabat Rasulullah, tanpa hidayah, jadi orang yang dimurkai Allah. Maka Masya Allah, kalau Allah beri kita hidayah, luar biasa, bersyukurlah sama Allah. Karena semua kita nggak akan ada harganya kalau nggak dapat hidayah.
Nah, jadi ibu-ibu Masya Allah, kalau misalnya berkata Ustazah Anani hijrah, Masya Allah. Hijrahnya itu adalah menemukan hidayah Allah, maka itulah yang paling berharga dalam hidup kita, walaupun 10 tahun terakhir, ataupun 15 tahun akhir. Jadi hidayah itu dipegang erat-erat ibu-ibu, jangan sampai keluar lagi. Nah, jadi kalau ibu-ibu baru semangat bermajlis ilmu 10 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, dipegang terus ya Allah. Itulah nikmat yang terindah dalam hidup kita, nikmat hidayah. Nah, kemudian yang terakhir nih, mengagungkan syiar Islam, mengingat momen. Nah, itu boleh di mute ya ininya, mic-nya ya, biar nggak ada kesekan. 15,68. Boleh di mute dulu. Siapa hostnya? Mohon di mute ya Ibu Rizka. Ibu-ibu. Coba lihat. Ibu Rangga. Oke, sip. Mohon di mute dulu. Iya ya, ini karena hostnya cuma satu ya, Mbak Rizka aja. Iya, nggak bisa dibantu jadi. dengan memute sendiri. Kalau ada suara, jangan lihat mic orang lain, lihat mic kita sendiri. Ya, oke. Jadi kita akan katakan ya, sekarang Ustazah tanya, ada nggak di dalam Al-Quran menceritai kelahiran Nabi Isa? Ada nggak di dalam Al-Quran menceritakan kelahiran Nabi Musa? Masya Allah. Kenapa Allah ceritakan kisah kelahiran itu? Kalau memang itu tidak diperbolehkan. Bahkan kita tahu betul ya bagaimana Nabi Isa dilahirkan. Bahkan dalam kandungan saja kita sudah tahu ceritanya ibu-ibu ya. Masya Allah. Nabi Musa juga kita sudah tahu tak ceritanya? Masya Allah. Yang namanya seluruh bayi mau dibunuh oleh Firaun itu kita tahu ceritanya. Jadi kalau Al-Quran saja menceritakan kisah kelahiran nabi-nabi, kenapa dengan mengingat kelahiran baginda tidak boleh? Nah, itu juga akan kita katakan. Ya, nah jadi ini saja. Jadi sekarang dalil Qurannya jelas, dalil hadisnya jelas, dalil dari asarnya yaitu mimpi Sayyiduna Ibnu Abbas, Sayyiduna Abbas juga ada. Kemudian dari penegasannya daripada Al-Quran pun ada. Jadi sekarang apa yang tidak yakin? Nah, jadi yakinlah dalam melakukan hal itu. Yakinlah bermaulid Nabi. Nah, nanti orang-orang yang tidak melakukan juga yakinlah dengan dalilnya juga. Sudah. Berarti kita cuma dua pendapat dan silahkan berbeda pendapat, tidak ada masalah. Ibu-ibu jangan debat kusir, jangan debat kusir. Karena kita ini kalau debat kusir itu menjauhkan hati. Semakin jauh hati kita semakin suka setan itu. Jadi sudah, kalau kamu nggak mau maulid, aku terima. Kalau kami bermaulid, silahkan diterima juga. Sama-sama kita mencintai baginda Nabi insya Allah di bulan. Nah, kemudian sekarang kita akan bermuhasabah sedikit ya. Tadi itu berkaitan dengan maulid nabinya, ya. Masih cukup ya waktunya untuk melanjutkan. Oke. Sini ada satu muhasabah. Sungguh menakjubkan wahai hamba, Anda beribadah tapi tidak mengenal Allah. Ibadah apa yang dipersembahkan bagi hamba yang tak kenal Tuhannya? Itu kenapa kita belajar ya Sirah Nabawiyah, kita belajar Asmaul Husna, kita tadabur Al-Quran. Supaya kita kenal Allah. Karena kita ini beribadah kepada Allah. Mempersembahkan sholat sehari 5 kali, tapi nggak kenal apapun tentang Allah. Makanya tidak jatuh cinta. Nah, sungguh menakjubkan Anda beribadah tapi tidak mengenalnya. Yang lebih menakjubkan ada Anda mengenalnya tapi tidak jatuh cinta. Sudah masuk di majelis ilmunya, sudah kenal Allahnya, tapi sama saja, nggak hadir rasa cinta. Dan yang ada yang lebih menakjubkan lagi, Anda jatuh cinta, mengaku cinta, tetapi tidak mentaati Allah. Mungkinkah itu? Nah, jadi kita akan katakan dalil orang yang jatuh cinta adalah taat. Nah, ya, dalil hamba adalah jatuh cinta. Maka kita harus jatuh cinta, bukan hanya jatuh cinta, harus taat kepada Allah. Jadi sekarang kita akan katakan, nah ini, kalau misalnya begini, ada satu ayat nih ya, bicara tentang maulidun Nabi. Kita akan bicara tentang cinta Nabi. Kita akan ambil ada satu sini. Ali Imran ayat 31. Ibu-ibu coba lihat di sini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Katakanlah wahai baginda, sesungguhnya kalau sekiranya kamu, hai orang-orang mukmin, kalau sekiranya kamu mencintai Allah atau hai orang-orang yang mengaku-ngaku cinta, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku. Berarti baginda Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mengikuti aku, mengikuti baginda Nabi, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ibu-ibu begini. Kita mengatakan kita cinta sama Allah. Mencintai kan itu namanya bentuknya. Oke. Sekarang Allah di dalam ayat ini mengatakan, kamu nggak cukup mencintai karena cintamu palsu. Kalau kamu nggak melakukan fattabi'uni. Maka Allah katakan, kalau ingin dapat cinta Allah, berarti kamu dicintai. Jadi sekarang case-nya ada dua, ibu-ibu. Ibu-ibu mencintai dan dicintai. Mencintai Allah, itu pengakuan kita.
Ustazah, bagaimana aku tidak mencintai Allah? Aku melihat Allah dalam suamiku, subhanallah. Aku melihat Allah di wajah suamiku, betapa sayangnya suamiku. Maka itulah kasih sayang Allah. Aku melihat keindahan Allah di alam semesta ya. Ustazah, bagaimana mungkin aku tidak jatuh cinta? Subhanallah, kita mencintai Allah karena melihat nikmatnya yang luar biasa. Tapi ingat, ada orang yang jatuh cinta tapi dia menjadi kekasih yang buruk. Kenapa? Karena dia tidak dikasihi atau tidak dicintai oleh kekasihnya. Jadi sekarang, Ustazah ingin katakan, kita boleh jadi mencintai Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita dicintai Allah? Sementara Allah mensyaratkan untuk mencintai aku, untuk dicintai aku harusnya ikut baginda Nabi. Coba lihat ayatnya. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti baginda Nabi, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosamu. Sekarang nih, kita akan katakan mana yang lebih penting, mencintai atau dicintai? Ibu-ibu mana yang kalau ibu-ibu ini Ustazah tahu banget pasti pilihannya dicintai kan? Coba siapa yang memulai cinta? Kembali ke masa lalu. Siapa yang ngejar-ngejar ibu-ibu nih? Kayaknya dikejar semua nih ibu-ibu nih. Ya, Ustazah. Wah, saya tuh sebenarnya awalnya nggak cinta. Wah, tapi dia itu Ustazah memberikan segalanya. Mulai deh kita jatuh cinta. Sebenarnya bagi kita pun itu simpel sekali ya konsepnya. Karena kita biasanya dicintai dulu, baru kita akan jatuh cinta. Betul nggak? Jadi dicintai kekasih itu sebenarnya lebih penting daripada mencintai kekasih kita. Mencintai. Nah, jadi sekarang Allah kasih syarat nggak? Kalau kamu benar-benar mencintai aku. Oke, pertama Allah katakan, kamu betul-betul pencinta nggak? Oke. Yang kedua Allah katakan, kalau kamu ingin mendapatkan cintaku dan diampuni dosa-dosamu, ada satu syaratnya, ikuti baginda Nabi. Jadi berarti yang sekarang Ustazah ingin katakan, dicintai Allah sebenarnya lebih besar daripada mencintai Allah. Kalau sekarang ibu-ibu fokusnya kan dulu tuh kan bagaimana mencintai Allah, bagaimana mencintai Allah, bagaimana menghadirkan rasa cinta. Sekarang kita tukar lagi juga. Bagaimana dicintai Allah? Apa yang harus aku lakukan supaya kekasihku jatuh cinta? Mengikuti baginda Nabi. Jadi Masya Allah, kalau sudah seperti itu tidak akan pernah disebut jatuh cinta kalau tidak mengikuti Nabi. Ya, nah ini dulu Ustazah pernah kasih tulisan ya. Ada tentang ini nih, 3 nikmat ya. Jadi Allah itu kasih 1 nikmat penciptaan. Karena kita sudah dicipta ya, itu nikmat kan? Oke. Yang kedua Allah nggak mungkin hanya mencipta. Allah kalau sudah mencipta dia buatkan gunungnya, dibuatnya lautannya, dibuat langitnya, buminya. Ibu-ibu kalau sekedar dicipta nggak dikasih makan ya mati kita ini kan? Oke. Maka ketika Allah mencipta, Allah 1. Allah memberi kita pemberian-pemberian dan pemberian itu banyak sekali. Jadi kalau kita katakan nikmat Allah itu 1 nikmat penciptaan karena kita sudah dicipta. Yang kedua nikmat pemberian karena bersamaan dengan penciptaan kita Allah kasih semua. Nah, ada yang ketiga ibu-ibu, nikmat taklif. Yang tadi Ustazah katakan tadi. Taklif itu artinya perintah dan larangan. Kalau ibu-ibu melihat nikmat ijad dengan imdad, ibu-ibu jatuh cinta nggak? Jatuh cinta ya? Nah, kalau hanya melihat ya Allah aku sudah dicipta, aku jatuh cinta sama Allah. Aku sudah diberi banyak, sudah diberi suami, diberi anak, diberi rumah, diberi sahabat yang luar biasa. Masya Allah aku jatuh cinta kepadamu ya Allah karena pemberianmu luar biasa. Oke. Ini dua nikmat ini akan membuat ibu-ibu jatuh cinta. Tapi nikmat yang terakhir akan membuat ibu-ibu dicintai Allah. Nah, subhanallah. Perhatikan. Ketika Allah sudah memberikan nikmat penciptaan, Allah juga memberi nikmat pemberian. Ada satu lagi nikmat Allah sebenarnya. Nikmat taklif, perintah dan larangan. Ini kalau orang nggak paham nih ya, biasanya emang susah lah jadi umat Islam nih. Banyak sekali aturan Allah. Dia nggak tahu bahwa aturan itu Allah buat sebenarnya untuk menyempurnakan nikmat penciptaan dan pemberian. Ibu-ibu, kalau nggak ada perintah dan larangan Allah, hancur nggak ini penciptaan kita? Hancur. Kalau tidak ada nikmat perintah dan larangan, hancur nggak pemberian Allah ini? Hancur. Jadi sebenarnya nikmat taklif ini adalah penyempurna nikmat penciptaan dan pemberian. Dalam dunia ini siapa ibu-ibu yang nggak punya aturan? Ibu-ibu mau anak-anak nggak ada aturan? Hah? Mau? Kalau misalnya pagi dia nggak usah mandi, dia nggak usah belajar, dia bilang aku nggak mau ikut aturan. Marah nggak ibu-ibu? Masya Allah. Sekarang kenapa buat anak-anak tuh paginya harus mandi, harus sarapan, harus menuntut ilmu? Coba
Bahkan kita mengeluarkan harta untuk menuntut ilmu itu kan, anak itu. Jadi subhanallah. Aturan dan perintah sebenarnya bukan sama sekali membuat kita terbebani. Justru perintah dan larangan Allah ini membuat hidup kita indah, hidup kita bercahaya, hidup kita bahagia. Nah, sekarang kalau tidak mengamalkan nikmat yang ketiga, ya, kita tidak akan dikatakan bisa sempurna mensyukuri nikmat penciptaan dan pemberian. Nah sekarang kalau dalam ayat ini, coba ibu-ibu perhatikan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini berarti ibu-ibu dapat nikmat apa nih? Katakanlah kalau kamu mencintai Allah dengan pemberiannya yang luar biasa, dengan penciptaannya yang luar biasa. Itu kan dua nikmat ya Allah sudah katakan nih. Kalau kamu jatuh cinta melihat alam semestanya, kalau kamu jatuh cinta melihat nikmatku yang luar biasa, kata Allah, fattabi'uni. Ikuti baginda Nabi. Nah, kemudian fattabi'uni nikmat taklif enggak ini Ibu? Allah perintah, taati baginda Nabi. Baru setelahnya yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jangan hanya mencintai, tapi jadilah orang yang dicintai Allah dengan mengikuti baginda Nabi. Jadi berarti penting banget mengikuti baginda Nabi. Nah, sekarang bagaimana cara mengikuti baginda Nabi? Apakah kajian spesial kita ini bagian dari mengikuti baginda Nabi? Nah, coba ibu-ibu kira-kira apa yang kita lakukan ini mengikuti baginda Nabi enggak? Subhanallah. Tadi Ustazah katakan, nah lihat cara mengikuti baginda Nabi ini ada 4 cara. Yang paling terpenting adalah menghadirkan cinta. Tadi kita katakan, ya Allah, aku nggak akan bisa mencintaimu tanpa mengikuti baginda Nabi. Cara mengikuti baginda Nabi itu ada 4 ibu-ibu. 1, mencintai. Biasanya kalau sudah cinta pasti taat. Karena orang yang jatuh cinta tapi dia tidak taat, maka cintanya dipertanyakan. Berarti cinta palsu, itu cuma lip service saja. Bilang cinta sama suami, aku mencintaimu. Tapi dia suruh jangan keluar ya, ba'da maghrib ini keluar dia. Kira-kira bisa nggak bilang cinta itu ibu-ibu? Ya, macam mana boleh orang yang mencintai tidak taat? Itu kenapa Ustazah bilang, jangan hanya mencintai. Karena banyak para pencinta akhlaknya buruk nih sama kekasihnya. Kekasihnya sampai stres. Kenapa? Karena dia tak taat. Nah, jadi syarat cinta itu taat ibu-ibu. Syarat cinta itu taat. Nah, jadi ya asil ilah nih, ada kata-kata ulama, sungguh tidak masuk akal. Anda ini ya, Anda mengaku cinta sementara maksiat terus Anda lakukan. Sekiranya cinta Anda tulus, Anda pasti akan menaatinya. Pencinta akan selalu menuruti perintah kekasihnya. Ibu-ibu hati-hati, kalau yang suka bermaksiat, itu namanya cintanya palsu. Berarti kalau kita katakan kita mencintai Allah, maka jalani syariat Allah. Ya, taati Allah, menaati Rasulullah itu sebenarnya menjalankan syariat. Makanya Ustazah katakan, 1 mencintai, 2 menaati, 3 menjalankan syariat, 4 menjalankan sunnah-sunnah. Ini baru yang dikatakan mengikuti baginda Nabi. Inilah yang disebut boleh mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak menjalankan 4 ini boleh jadi. Nah, ada orang, nah ini yang kita akan masuk kepada permasalahan kita saat ini ya. Tadi kita mengatakan kenapa ada perbedaan dalam menyikapi Maulid Nabi ya. Oke, ibu-ibu, nah dimulainya dari sini sebenarnya. Kan ada yang mengatakan bahwa mengikuti baginda Nabi itu cuma yang bagian sini saja ibu-ibu, menjalankan sunnah-sunnah. Ibu-ibu ada pernah nggak dengar begini? Apa yang dilakukan Rasulullah sunnah? Apa yang nggak dilakukan Rasulullah bid'ah? Pernah nggak dengar itu? Ibu-ibu, coba kita dialog dikit. Kira-kira ibu-ibu pernah nggak dengar apa yang dilakukan Rasulullah sunnah? Apa yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah? Betul nggak itu? Iya, pernah dengar gitu, Ustazah. Ya kan? Oke. Jadi itu kenapa? Makanya ketika Rasulullah buat nggak maulid, nggak buat bid'ah. Jangan buat maulid. Nah gitu. Nanti ini kajian Az-Zahra setiap hari Rabu. Kalau minggu pertama dengan Ustazah Fadila. Rasulullah buat nggak? Nggak buat. Sahabat buat nggak? Nggak buat. Bid'ah. Besok-besok Az-Zahra jangan tanya dulu hadisnya yang mana tuh, yang hari Rabu kajian tuh. Nah, kita akan katakan begini ya. Jadi
kebanyakan orang hanya mengunci, mengikuti baginda itu seolah-olah hanya menjalankan sunnahnya. Maksudnya, apa yang dilakukan Rasulullah sunnah, apa yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah. Sampai di sini, makanya itu kita yang kena terus. Ya, padahal mengikuti baginda itu satu mencintainya. Tuh, mencintai ini tingkat teratas, Ibu-ibu. Kenapa buat maulid? Karena dasarnya cinta. Ya, selama dia tidak menyalahi syariat. Nah, Ustaz akan katakan mencintai sama menaati. Kemudian menjalankan syariat. Sekarang kalau kita katakanlah ya, maksudnya apa yang dilakukan Rasulullah sunnah. Apa yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah. Berarti hukum kita jadi berapa ini? Bid'ah sunnah. Berarti ada berapa? Ada 2 kan ya? Ya nggak? 2. Oke, sekarang Ustaz tanya, syariat kita ada berapa hukumnya? 5. Nah, tuh. Kok bisa? Ada 5, ada 2. Berarti yang ada 2 tambah sempit nggak? Tambah sempit. Itulah dikit-dikit ibu-ibu bilang, Ustazah khotaman, bid'ah. Ustazah khotaman berjamaah, bid'ah. Ya, akhirnya nggak bisa buat apa-apa. Karena apa? Cuma fokus kepada apa yang dilakukan Rasulullah dan apa yang tidak dilakukan Rasulullah. Tapi kadang nggak konsisten juga ibu-ibu. Maulid Nabi nggak mau. Ya, nggak mau misalnya yang itu bid'ah. Tapi nanti dia buat juga doa bersama gitu. Khatmil Qur'annya, misalnya doa bersama. Kemudian di akhir-akhir itu, pas Ramadan tuh, tarikh 27 Ramadan tuh mereka baca kunut berjamaah. Terkadang ada orang yang seperti itu juga, nggak konsisten. Di satu sisi dia boleh bid'ah, di satu sisi dia nggak mengatakan itu bid'ah. Karena bagaimana coba untuk tidak membid'ahkan segala sesuatu yang tidak dilakukan baginda Nabi SAW? Banyak nggak ibu-ibu ibadah-ibadah kita ini yang secara spesifik nggak dilakukan Rasulullah? Nah, banyak. Sama Ustazah katakan tadi, hari Rabu berkajian pakai Zoom pula. Itu dikatakan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah. Maka nanti akhirnya bid'ah juga. Nah, jadi kalau kita cuma mengambil yang nomor 4 saja, hukum kita jadi 2. Sementara hukum syariat ada berapa ibu-ibu? 1. Ya, boleh, berarti mubah. Yang tidak haram, yang tidak dapat pahala, yang tidak berpahala, yang tidak mendapat siksa, maka disebut mubah. Yang dapat pahala wajib. Yang dapat dosa haram. Yang mendekati wajib sunnah. Yang mendekati haram makruh. Yang mubah tidak wajib, tidak haram. Oke. Coba sekarang ibu-ibu, mana yang lebih menenangkan hati? 5 hukum atau 2 hukum? Coba saya tanya lagi. Mau 2 hukum atau 5 hukum? 5. Nah, ya sudah, buat saja 5. Kok kita sepakat hukum Islam itu ada 5. Jadi begini, kalau Nabi tidak melakukan, dan ternyata apa yang tidak dilakukan, misalnya gini, Nabi tidak melakukan, kita melakukan, tapi yang kita lakukan ini tidak dilakukan Nabi, tapi nggak ada nilai sama sekali, maksudnya tidak ada nilai pahalanya, tidak ada nilai dosanya, maka kita masukkan ke dalam hukumnya mubah. Boleh kan? Macam kalau kita melakukan sesuatu kegiatan tidak bernilai pahala, tidak bernilai dosa, ya sudah mubah. Tapi misalnya gini, tidak dilakukan Nabi. Tapi Ustazah, program kita ini membuat orang jatuh cinta kepada baginda Nabi. Berarti ada nilainya nggak itu? Maka sebenarnya dia jadi sunnah. Ada lagi gini, Ustazah, tidak dilakukan Nabi. Tapi tahu nggak Ustazah? Dia melakukan satu perkara, ternyata di dalam programnya itu ada nyuci kerisnya. Berarti syirik. Masya Allah. Maka tentu saja ini tidak diperbolehkan. Makruh naik lagi menjadi haram. Atau gini, tidak dilakukan baginda Nabi, tapi program itu ngabisin waktu. Nah, berarti ini makruh. Tapi kalau sudah menggibah pula di dalam program itu, naik pula derajatnya jadi haram. Seperti inilah melihat hukum secara umum sebenarnya. Nah, ini yang kita akan katakan ya. Jadi ketika kita katakan mengikuti baginda Nabi itu mendapat kecintaan Allah, maka syaratnya betul sekali. Maka kalau kita kunci di sini seolah-olah apa ibu-ibu jadinya? Berarti kita ini tidak mengikuti Nabi. Waduh, ini gawat sekali nih kalau ternyata hukumnya cuma dikunci di sini. Coba ibu-ibu kalau kita bermaulid Nabi, kita udah nangis-nangis nih, udah benar-benar ngerasa ya Allah Rasulullah engkau ada di bersama kami. Tiba-tiba dibilang bid'ah. Gimana coba Bu, ibu rasanya hatinya? Aduh luar biasa sakitnya. Ya, Masya Allah. Itu para ulama-ulama itu yang dikatakan bid'ah, yang dikatakan ini mereka ya Allah. Kenapa pula hukumnya cuma hanya bid'ah dan sunnah? Padahal hukum kita ada 5. Dihukumi mubah saja nggak ada masalah. Tapi sebenarnya semua majelis ilmu itu hukumnya sunnah. Karena di dalamnya itu mengingat baginda, bersolawat Nabi.
Masya Allah. Jadi ibu-ibu mengikuti baginda Nabi. Nah sekarang begini. Nah Ustazah mau cari ngelihat yang nomor terakhir aja. Dia katakanlah begini. Yang jelas kami akan mengikuti Rasulullah 100%. Apa yang tidak dilakukan Rasulullah kami nggak mau buat. Oke, silahkan. Jadi silahkan saja ambil yang bagian 4 ini. Cuma ada 2 hukumnya. Sunnah dan bid'ah. Kami ingin tidur sama seperti Rasulullah tidur. Tapi jangan ngikutnya juga cuma dikit. Ikuti 100% kata Ustazah. Jadi kalau kita katakan mau mengikuti baginda, berarti cara tidur mau ikut nggak? Cara makan mau ikut nggak? Cara berpakaian mau ikut nggak? Masya Allah. Kalau ada yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi, ini nanti mengatakan kalau yang pas majlis Nabi, ini maulid Nabi itu dia bilang nggak ikut Nabi. Tapi dia tidur, subhanallah, tidurnya pakai spring bed yang paling mahal, pakai aircon pula, aircon ya, pakai AC, kemudian dibuat kamarnya luas. Sementara Rasulullah tidur di pelepah kurma. Ketika Rasulullah bangun ada bekat nih di tubuhnya. Para sahabat yang ingin sama dengan Rasulullah bahkan justru tidur di atas kelapa, batok kelapa. Jadi kalau miring sedikit bangun, karena mereka targetnya adalah kalau tidur ingin bangun malam. Kita tadi nikmat tadi dibuatnya kamarnya. Jadi mau mengatakan ikut sunnah, tapi cara tidur nggak ikut Rasulullah, cara makan nggak ikut Rasulullah, cara berpakaian nggak ikut. Jadi yang mana yang mau diikuti? Nah, jadi kita akan katakan, kalau mau ikut Rasulullah 100% cantik. Tapi jangan pula sampai kita ini menafikan perbuatan-perbuatan yang lain yang berdasarkan syariat yang itu tadi saya katakan. Kuncinya jadi begini, orang yang mencintai akan pasti taat. Oke. Nah sekarang kalau sekiranya mencintai itu ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi selama sejalan dengan syariat tidak masalah. Sekarang lagi ya. Saya kasih analogi supaya ibu-ibu paham. Jadi begini. Ibu-ibu kan, misalkan nih, ibu siapa nih di sini? Ibu Mona gitu. Ustazah katakan begini, Ibu Mona ya Allah, Ustazah nih kan lagi racing nih ya. Boleh nggak Ustazah minta tolong? Apa Ustazah? Boleh nggak bersihin rumah Ustazah? Ustazah minta bersihin ruang. Karena ibu jatuh cinta sama Ustazah, maka baginya permintaan tolong Ustazah adalah perintah. Bagi dia perintah. Jadi berarti Ustazah nih minta ibu dibersihkan ruang tamu. Coba lihat ibu-ibu, orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta apakah hanya melihat ruang tamu? Ataukah dia cek juga ruang tidur? Ataukah dia juga cek ruang dapur? Ya, satu lagi Ibu Mia, Ustazah kasih analogi. Ibu Mia biasa aja sama Ustazah. Biasa aja. Jadi memang taat lah itu sebagai guru gitu. Tapi nggak lah sampai jatuh cinta seperti Ibu Mona. Jadi kalau Ustazah suruh Ibu Mia bersihin ruang tidur, ruang tamu Ustazah, Ibu Mia nggak akan buat selain disuruh kan, sudah di ruang tamu aja, nggak kemana-mana dia, ya. Jadi kita akan katakan, ya sebenarnya ketika kita melebarkan melebarkan perintah itu, pastinya kalau orang yang jatuh cinta dia akan lihat ruang tidurnya, ruang dapurnya. Nah sekarang kita akan katakan, tapi itu kan menjadi membatalkan perintah itu kan, perintah itu cuma di dapur, bukan cuma di ruang tamu, bukan di. Sekarang Ustazah katakan, kalau Ustazah nih yang disuruh menilai, Ustazah lebih suka apa? Dibersihin ruang tamunya aja, ataukah dapurnya juga dibersihkan, terus ruang kamarnya juga dibersihkan, sampai perkarangan rumah dibersihkan. Ibu-ibu kira-kira kalau jadi Ustazah lebih milih yang mana? Mona. Artinya semua rumah dibersihkan kan? Masya Allah. Mona, betul sekali. Ada lagi nanti contohnya Bu Silvi. Bu Silvi ini tadi tuh marah-marah tuh. Emang Ustazah ini siapa sih? Minta tolong. Jadi Bu Silvi itu paling baru setengah ruang tamu aja dibersihin, dia kekabur. Itu aja kalau orang dipaksa-paksa itu, tahu nggak ibu-ibu, kalau suruh nyapu ya anak-anak tuh, kalau kita suruh nyapu terus dipaksa, apa yang dia buat ibu-ibu? Itu sampah, nggak dibuangnya, ditaruhnya di tempat tidur tuh. Jadi yang penting nggak kelihatan sampahnya aja, aman gitu ya. Padahal kita lihat kolong tempat tidur banyak sampah, di bawah lemari. Itu yang kerja setengah-setengah karena nggak jatuh cinta, dipaksa. Jadi sekarang kita punya berapa nih? Ada contoh Ibu Mona yang jatuh cinta, ada contoh Mbak Mia yang menjalankan perintah tanpa rasa, ada lagi Bu Silvi
yang menjalankan perintah tapi terpaksanya marah. Kira-kira gimana coba ini? Ini kan ada level. Makanya ketika menjadi kekasih, kita punya level-level. Nah, jadi sekarang misalnya kita katakan, tapi kan ustazah tetap aja harusnya yang namanya menjalani perintah Allah itu harus ada dalil. Orang yang jatuh cinta susah sekali untuk hanya berpaku kepada dalil. Orang yang jatuh cinta susah, ibu-ibu. Itu selalu misalnya kita katakan, ustazah balik lagi, selalu ustazah ini jadikan analogi. Ibu-ibu kapan mau baca surah Al-Kahfi? Kapan coba mau baca surah Al-Kahfi? Hari Jumat ya? Jumat, malam Jumat, hari Jumat. Hari Jumat atau malam Jumat? Kenapa baca malam Jumat sama hari Jumat? Kenapa? Bercahaya sampai minggu Ya, itu kan ada dalil ya? Ada dalil ya? Enggak? Oke. Jadi kalau Ustazah lihat selalu baca Al-Kahfi hari Jumat. Tiba-tiba ibu-ibu tadabur surah Al-Kahfi. Tiba-tiba ibu-ibu merasa ya Allah Al-Kahfi itu Ustazah luar biasa, anak jatuh cinta dengan surah Al-Kahfi. Kira-kira besok Ustazah lihat. Bukan hanya hari Jumat dia baca Al-Kahfi. Hari Senin baca Al-Kahfi, hari Selasa baca Al-Kahfi, hari Rabu baca Al-Kahfi. Itu ada tak kemungkinan seperti itu? Sekarang Kenapa juga baca Al-Kahfi setiap hari? Karena jatuh cinta dengan surah Al-Kahfi. Pertama, dia nggak menyalahi syariat karena sepatutnya surah Al-Kahfi dibaca hari Jumat. Itulah ikut sunnah. Tapi dia juga nggak disalahkan ketika dia baca kahfi setiap saat karena dia jatuh cinta. Nah sekarang yang mau kita hukum ini hukum jatuh cinta, susah kan jadinya, susah. Nah sekarang kalau kita katakan orang yang berdasarkan cinta, ya itu biasanya dia sudah menjalani syariat. Jadi tetap ibu-ibu patokannya harusnya syariat yang 5 ini. Jangan pula nanti ustazah ana senang banget dengan sholat zuhur, jadi sholat zuhur ana 8 rakaat, ya menyalahi syariat, nggak boleh. Ustazah saya mau sholawat Nabi, tapi sholat Nabinya di sini di gunung di ini, nggak boleh. Kalau menyalahi syariat nggak boleh. Maka berarti patokan cinta kita adalah mengikuti syariat. Nah, biasanya orang-orang yang suka syariatkan ibadah itu kan biasanya ibu-ibu ya bermulainya sebenarnya ulama tasawuf. Orang-orang yang suka jatuh cinta itu ulama tasawuf. Makanya ibu-ibu perhatikan yang suka bermaulid, yang itu semuanya dimulai dari dunia tasawuf. Karena orang-orang tasawuf itu mencintai. Maka dia punya banyak cara untuk menjalani perintah itu. Dan perhatikan, orang-orang tasawuf bukan orang-orang bodoh yang tidak tahu syariat. Sehingga mereka melakukan inovasinya tanpa bersyariat. Rata-rata orang tasawuf tidak akan sampai kepada level cinta kecuali dengan menjalani syariat. Ibu-ibu, kalau sudah menjalani syariat pasti jatuh cinta. Nah, ketika sudah jatuh cinta, tadi Ustazah katakan, Mbak Mia, bersihkan ruang tamu Ustazah. Ya, atau Mbak Mona, bersihkan ruang tamu Ustazah. Mbak Mona tahu betul kalau dibersihkan ruang tidur Ustazah lebih suka. Kalau dibersihkan dapur, berarti tahu nggak syariat? Tahu kan apa yang diinginkan Ustazah? Inilah yang dikatakan cinta. Cinta itu tahu kenal perintah itu. Jadi kita jangan mengatakan, oh kalau gitu kan ya Ustazah, kalau cinta nggak pakai dalil nggak apa-apa. Bukan itu. Orang-orang yang jatuh cinta sudah paham dalilnya. Itulah kenapa dia membuat lebih. Nah, jadi jangan katakan, nanti ada lagi orang yang nggak paham syariat ibu-ibu ya. Jadi kalau Ustazah katakan, Mbak Mona tolong bersihkan ruang tamu Ustazah. Apa yang dimaksud dia katakan bersihkan? Oh, sofanya Ustazah dia jual, TV-nya Ustazah dia jual. Berarti nggak paham nggak ini? Begitu Ustazah masuk ke rumah, loh kok bersih? Lah kata Ustazah kan bersih-bersih. Jadi Masya Allah, apakah ini yang disebut orang sufi? Apakah ini yang disebut orang jatuh cinta? Salah memahami perintah kekasihnya. Yang kita tahu adalah dia tahu betul bagaimana cara membersihkan ruang tamu, dia lebarkan ke ruang kamar, dia lebarkan ke ruang dapur. Itulah orang yang jatuh cinta. Nah, jadi Masya Allah, apa yang dibuat oleh para ulama, khususnya ya, Ustazah akan katakan, apa yang dibuat para ulama yang berkaitan dengan amalan-amalan yang tidak dilakukan baginda Nabi, sebenarnya semuanya itu sesuai syariat. Ini. Kalau tidak sesuai syariat, nggak akan diamalkan oleh para ulama. Ya, sampai di sini itu baru paham. Jadi sekarang udah mulai terang benderang nggak perbedaan istilah kita ini. Nah ya, jadi sekarang begini, kalau ada satu pendapat yang ngambil pendapat yang keempat saja, ahlan wa sahlan, silahkan. Karena cantik sih. Kalau bisa jadi nabi,
100%. Nah, tetapi untuk bagian pendapat kedua, kita akan katakan mengikuti Nabi itu mencintai, mengikuti, dan menjalankan syariat. Jadi mungkin nggak sama persis kayak baginda Nabi. Tapi apa yang disuruh Nabi dia buat, apa yang dilarang Nabi dia tidak buat. Ibu-ibu lain ya, coba perhatikan ini kata-katanya. Apa yang Nabi perintah, buat. Apa yang Nabi larang, jangan buat. Itu namanya syariat. Nah sekarang, apa yang tidak dilakukan Nabi, kita buat. Itulah yang namanya sunnah. Nah, itu yang namanya sunnah. Jadi kalau Nabi tidak melakukan segala sesuatu, kita nggak mau melakukan tuh boleh juga, ibu-ibu. Boleh. Nggak mau maulid, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya, Ustazah, Rasulullah kalau makan seperti ini. Kalau nggak seperti Rasulullah, Anda nggak mau makan. Ya boleh juga. Berarti ibu-ibu dapat afdoliyah. Oh, mohon maaf Ustazah, sebentar. Habis ya waktunya. Ibu Nurul, enggak ini ke Ibu Nurul sepertinya ini apa? lupa di mute ya. Minta di-mute tolong ya. kepada Ibu. Terima kasih, jazakillah khair. Oke, silakan Ustazah. Iya, kalau yang ada suara-suara ya, tolong ya. Oke. Jadi gitu ya ibu-ibu. Jadi sekarang sudah jelas nih. Jadi sekarang ketika kita berhadapan kepada dua pendapat, santai aja menyikapinya. Oh, kamu ikut yang pertama ya? Oke, nggak apa-apa lah. Bismillah, kita berhusnuzon ibu-ibu. Dia cuma hanya menjalankan sunnah Rasulullah. Dia ingin persis seperti Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah dia buat, apa yang dilarang Rasulullah dia buat, apa yang tidak dilakukan Rasulullah dia tak buat. Sudah, nggak apa-apa. Nyamanlah di sini. Dan Ustazah katakan, kalau betul-betul ikut baginda, cara makan, cara tidur, cara berpakaian, jangan ditanya. Luar biasa. Berarti pendapat yang itu betul juga Ustaz, betul. Nah, kalau ternyata ada yang mau memvariasikan, misalnya ibadahnya selama tidak menjalani syariat, baca tahlil, baca yasin, baca doa bersama-sama setelah sholat, tarawih dan lain sebagainya, selama tidak menjalani syariat, betul juga. Nah, yang terpenting adalah mencintai. Nah, jadi Ustazah katakan, boleh ambil 3, boleh ambil 4. Tapi yang 1, 2 jangan ditinggalkan. Mencintai baginda. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan. Bagaimana mencintai baginda Nabi? Bagaimana mencintai baginda Nabi? Tadi sudah ya, mengikuti baginda Nabi seperti ini. Tapi syarat pertamanya ketika kita katakan mengikuti berarti mencintai. Bagaimana mencintai baginda Nabi, ibu-ibu? Nah, oke, Ustazah buat di sini nih. Nah, kalau gini kayaknya Ustazah mau bertanya aja ya. Oke. Sekarang kita ambil yang bagian pertama ya, mencintai baginda. Karena orang yang mencintai pasti akan taat. Nah, tentu saja nanti ketentuan mencintai dan menaati harus ikut hukum syariat. Kalau mau dikecilkan, ikut sunnah-sunnah Nabi juga boleh. Silahkan. Nah, jadi Ustazah katakan, yang mau bermaulid, dia akan ikut yang bagian 3 ini. Sepanjang dia tidak melalui syariat, dia buat. Kalau yang tidak mau bermaulid, dia hanya ambil yang 4 ini. Ya, oke. Berarti dua-duanya benar nggak? Benar. Tapi ada yang salah. Kalau nggak mencintai, nggak menaati. Nah, itu yang kita katakan ya. Nah, sekarang cara mencintai baginda Nabi ini ada namanya Ustazah katakan cinta segitiga. 1, cinta Allah kepada baginda. 2, cinta baginda kepada umatnya. 3, cinta umatnya kepada baginda Nabi. Oke, di sini Ustazah cuma mau cerita-cerita aja. Jadi Ustazah tutup slide-nya. Nanti baca aja slide Ustazah. Oke. Tadi kita katakan, mengikuti baginda, mencintai baginda. Sekarang boleh nggak hadir cinta kalau nggak kenal? Nah, tadi apalagi tidak, tadi sudah kita katakan konsepnya apa? Dicintai kemudian mencintai. Ya. Sekarang bagaimana mungkin kita mau mencintai baginda Nabi sementara kita nggak tahu apa-apa tentang cinta Nabi ke kita? Bagaimana mungkin kita mau mencintai Allah sementara kita tidak tahu betul apa keindahan Allah? Jadi sekarang begini, kalau Allah kita cintai karena satu sifatnya jamal, keindahan. Yang kedua Allah punya sifat al-kamal, kesempurnaan. Yang ketiga Allah punya sifat al-jalal, keagungan. Ibu-ibu, orang-orang pasti akan jatuh cinta kalau sudah ada 3 perkara. 1, kenapa kok jatuh cinta sama dia? Ya Allah Ustazah, melihatnya saja tuh hati berbunga-bunga. Berarti wajahnya handsome. Pasti jatuh cinta. Coba ibu-ibu, kalau kira-kira dulu kita dilamar dengan wajahnya yang luar biasa. Belum lihat sifatnya saja kita sudah suka kan? Ya, jadi pertama, orang yang jatuh cinta itu biasanya 1, melihat keindahan fisik. Keindahan. Yang kedua, bukan hanya keindahan kan ibu-ibu, kesempurnaan. Wah, kalau sudah keindahan ditambah kesempurnaan, ditambah keagungan, jangan ditanya, semua orang jatuh cinta. Itu yang kita belajar dari Asmaul Husna.
Sekarang Rasulullah itu semestinya kalau Allah katakan bahwa bahwa Rasulullah itu adalah wakil Allah di buminya, bahwa Rasulullah itu adalah Al-Qur'an yang berjalan, Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Jadi copy paste dari Al-Qur'an yang tertulis adalah Rasulullah. Kita akan katakan berarti pada diri Rasulullah juga akan muncul satu al-jamal, keindahan, yang kedua al-kamal, kesempurnaan, yang ketiga al-jalal. Maka terkumpul semuanya. Makanya orang-orang yang melihat Rasulullah langsung jatuh cinta. Ada yang para sahabat mengatakan, ya Allah, aku mencintai bulan, keindahan bulan. Tapi ketika aku lihat wajah Rasulullah, ternyata lebih bersinar daripada bulan itu. Ada juga yang melihat aroma bau Rasulullah. Masya Allah, wangi baginda Nabi itu lebih wangi daripada kasturi. Aku tak perlu lagi pakai minyak wangi. Keringat baginda saja sudah wangi. Ada yang mengatakan bahkan tetesan wuduknya, bahkan tetesan keringatnya menjadi obat. Masya Allah. Makanya orang-orang yang jatuh cinta selalu akan melihat keindahan, kesempurnaan. Dan Allah jaga tuh keindahan baginda Nabi. Ya nggak? Kalau Rasulullah nggak indah, sampai sekarang nggak akan disebut terus kan? Coba berapa abad kita jaraknya dengan Rasulullah? Kenapa keindahannya selalu ditampilkan? Sampai sekarang ibu-ibu, Masya Allah, saya selalu katakan, para ulama itu punya banyak buku tentang Quran, tentang Allah. Tapi semuanya juga punya banyak buku tentang baginda Nabi. Karena keindahan, kesempurnaan yang ada pada baginda Nabi. Nah, kita tidak akan bisa menghadirkan cinta kalau kita tidak tahu, tidak kenal keindahan itu. Ya, kesempurnaan itu. Makanya ketika Allah katakan kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti baginda. Maka yang pertama kali adalah mencintai baginda Nabi. Nah, sekarang mana ibu-ibu yang lebih mudah untuk mendapatkan cinta? Mengetahui cintanya kan tentu saja. Sekarang Ustazah tanya, Rasulullah mencintai kita tak? Meskipun kita tidak ada. Bagaimana coba mau mengatakan Rasulullah mencintai kita? Kira-kira Ustazah mau nanya aja, ibu-ibu pernah nggak dengar cerita bahwa Rasulullah itu merindui kita? Ya waktu mau meninggal umati. Oke, betul sekali. Ketika meninggal dunia, Rasulullah mengatakan ummati. Ada lagi nggak yang lain? Oke, karena Ustazah tahu ibu-ibu sudah dengar ini juga ya. Kita mengulang-ulang saja. Jadi untuk sesi yang terakhir ini cuma kita ingin mengingat-ingat baginda Nabi supaya hati hadir rasa cinta. Kalau sudah cinta akan ikut beliau. Oke, ada nggak? Selain ummati apalagi yang ibu-ibu dengar? Ibu Mbak Mia biasanya selalu tuh ikut. Kayaknya dari mobil sudah berpindah ke rumah ini sekarang. Sudah mantap ya posisi. Makanya Ustazah tanya. Ya, Mbak Mia. Apa coba yang didengar dari kisah baginda, yang mana baginda itu cinta sama umatnya? Ada pernah dengar nggak? Atau ada yang ingat-ingat nggak? Itu yang tadi yang bilang umati khutbah terakhir. Betul. Ada lagi nggak tambahan yang lain? Baginda memohon agar seluruh umatnya nanti masuk surga pada Allah. Masya Allah. Oke. Rasulullah meminta kepada Allah agar seluruh umatnya masuk surga. Betul? Oke. Yang lebih tepat sih sebenarnya memang benar-benar masuk surga. Tapi kan Rasulullah ada memberi syafaat ya. Yang Nabi menyimpan doa terakhir ya. Apa? Oh iya, tuh. Ini juga nyambung ya. Ustazah Nabi punya doa yang terakhir dan Nabi simpan untuk umatnya, ya kan? Oke, betul sekali. Ya, jadi ada dalam satu hadis dikatakan, likullin nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi punya dakwah yang mustajab, kalau minta pasti Allah kabulkan. Setiap nabi. Kemudian Nabi katakan apa? Ana habbatu da'wati syafa'an li ummati yaumal qiyam. Tapi aku menyembunyikan doa mustajab itu, aku simpan doa itu, aku nggak mau pergunakan apapun kondisinya, karena doa itu akan kupergunakan untuk memberi pertolongan pada umatku kelak di hari kiamat. Itu tanda cinta baginda kepada umat. Nah, dan betul sekali apa tadi kata Mbak Mona. Seluruh umat Islam itu masuk surga dengan syafaat baginda Nabi. Karena Nabi nggak ridho satupun umatnya berkekal di dalam neraka. Jadi bukan berarti seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga ya ibu-ibu. Umat Nabi Muhammad yang masuk neraka ya tetap masuk neraka. Yang masuk surga tetap masuk surga. Tapi terakhir dengan syafaat baginda Nabi yang di dalam neraka dipindahkan ke surga. Nah, jadi kalau kita katakan begini, berarti beruntunglah ustazah ya kita ya ustazah karena kita Islam.
Jadi walaupun jelek apapun perbuatan kita, kita masih di surga. Tapi bayangkan 1 hari di neraka berapa ibu-ibu? 1000 tahun di dunia. Emang kuat. Ya, jangan pula jadi memudah-mudahkan urusan, ya. Sudahlah kan semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Coba saja kita ini aja 5 tahun, 2 tahun terakhir sakit aja kayaknya seumur hidup kita sakit. Ya, jadi ini yang kita katakan ya. Oke, berarti itu tanda cinta baginda Nabi ya. Ada lagi nggak yang mau jawab? Jadi sebelum ibu-ibu nanya, Ustazah duluan aja yang nanya. Ya, Mbak Silvi ada atau Bu Ruzmiyah ada ini apa coba cerita yang menunjukkan Nabi itu mencintai umatnya? Buka dulu mic-nya. Ketika Rasulullah akan sakaratul maut, Jibril memalingkan mukanya. Ya, terus? Kenapa kamu benci aku, Jibril? Tidak. Siapa yang tidak terkasih, tidak merasa sedih, kekasih Allah akan dicabut nyawanya. Kemudian kata, karena kamu umatmu sudah dijamin untuk, apakah kau masih sedih karena waktu kau sakarat nanti pintu surga, pintu langit sudah menyambutmu, katanya. Apakah kau belum senang, Rasulullah? Aku belum senang. Gimana dengan umatku? Apa kata jawab Jibril? Aku mendengar dari firman Tuhan, firman Allah, katanya takkan masuk surga umat yang lain sebelum umat Rasulullah masuk surga. Masya Allah ya. Itu juga diantara keistimewaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Ustazah ada satu ya. Tapi sebelum kita Assalamualaikum. Ada lagi yang mau itu bicara tentang Bibi Romlah, ada yang mau bicara? ini kakak saya. Assalamualaikum. Aduh. Mbak Ayumi ada, Mbak Ayumi ya. Mbak Ayumi ada yang mau cerita tentang kisah baginda ke umatnya? Ibu Romlah. Ibu Romlah, Mbak Ayumi tolong ditutup kayak ininya, mic-nya. Oh ya, maaf. Itu ada Bariska. Siapa yang jadi co-host nih? Bisa dipindahkan nggak? Misalnya co-hostnya tuh ada Mbak Mona dari Haji, tapi nanti besok-besok itu yang jadi host tuh yang benar-benar standby dari awal sampai akhir ya. Iya, Ustazah, insya Allah. Ini susah, kita nggak bisa mute soalnya mereka tuh kadang nggak sadar tuh terbuka mic-nya. Ketika Mbak Ayumi nggak tahu dia kayaknya. sedang Halo, Mbak Ayumi. jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika Rasulullah, sinyal kali ya. Kedengaran suaranya Mbak Yumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nggak kedengeran. Berarti Mbak Yumi tadi mau jawab ya ternyata. Oke, jadi gitu ya. Ibu-ibu, jadi tadi kalau kita mau katakan, coba Ustazah kasih cerita ya, satu dikit aja, nanti Ustazah kasih cerita begini. Satu, Ustazah akan ceritakan cinta Allah kepada baginda Nabi, yang kedua, cinta baginda kepada umatnya, nanti yang ketiga, tanya ke diri kita bagaimana kita membalas cinta itu. Oke, Ustazah akan mulai dulu tadi, cinta Nabi kepada umatnya. Ibu-ibu, Masya Allah, sering dengar nggak kalau Nabi sering nangis? Ibu-ibu, Nabi sering nangis ya? Iya. Kita pernah nggak nangis untuk baginda? Berapa sering kita menangis mengingat baginda Nabi? Nabi itu sering kali menangis kalau sudah ingat kita. Ada dua tangisan baginda. Satu tangisan sedih, khawatir luar biasa. Yang kedua tangisan rindu yang luar biasa. Kira-kira ibu-ibu mau ditangisi Rasulullah tangisan khawatir luar biasa atau tangisan rindu luar biasa? Coba Ustazah tanya. Kalau Rasulullah menangis khawatir tuh berarti apa yang kita lakukan sampai ditangisi Rasulullah secara sangat khawatir?
Oke. Yang kedua, kalau Rasulullah nangis karena saking rindunya, apa yang kita lakukan sampai Rasulullah merindui kita? Berarti kita betul-betul mencintai beliau sampai-sampai Rasulullah rindu untuk berjumpa dengan kita. Yang kedua, kita keluar jalurnya baginda Nabi sampai Nabi merasa khawatir dengan keberadaan kita. Oke. Sekarang jadi berarti 2 tangisan nih. Kita berharap mudah-mudahan kita adalah yang ditangisi Rasulullah karena rindu yang luar biasa. Jadi pernah satu ketika Rasulullah menangis. Satu ketika Rasulullah menangis. Nah, ketika Rasulullah menangis itu, ya, ini Ustazah mau ceritakan tangisan rindu dulu. Jadi para sahabat melihat Rasulullah menangis, para sahabat bertanya, "Maza yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Para sahabat nih ibu-ibu, hatinya sangat sensitif. Jadi kalau para sahabat itu melihat Nabi diam, atau Nabi nangis, atau Nabi air mukanya agak sedih, mereka tuh langsung kayak, ada apa? Apakah akhlak kita nggak indah? Apakah Nabi tersakiti oleh kita? Apakah cara duduk kita nggak betul? Apakah cara kita berbicara nggak betul? Ini Rasulullah nangis ibu-ibu. Gimana nggak gelabakan tuh para sahabat? Ya kan? Para sahabat gelabakan. Para sahabat khawatir. Kemudian mereka bertanya, "Maza yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Apakah kami ini menyakiti hatimu wahai Rasulullah? Kami mencintai engkau lebih hebat dari kami mencintai keluarga kami, istri kami, anak kami. Katakan ya Rasulullah, kalau memang kami ini membuat engkau sedih, kami akan tukar akhlak kami. Masya Allah, itulah cinta para sahabat kepada baginda Nabi. Maza yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah jawab begini, ibu-ibu. Syaukan ila ahbabi, aku rindu kepada kekasih-kekasihku. Subhanallah. Rasulullah ternyata menangis karena rindu ingin berjumpa kekasihnya. Para sahabat heran. Karena selama ini para sahabat melihat bahwa mereka itulah kekasih Rasulullah, ya kan? Kita kan kadang suka melihat sahabat itu orang yang terkasih kita, kan? Ya nggak? Oke. Kemudian para sahabat berkata lagi, "Alasna ahbabuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini kekasihmu, wahai Rasulullah? Kami ada di hadapanmu, wahai Rasulullah. Kenapa masih menangis? Kami nggak akan pulang ke rumah. Kami akan bersamamu, wahai Rasulullah. Ini kata-kata para sahabat. Kemudian apa dijawab oleh Rasulullah? La antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Berarti Rasulullah punya kekasih lain. Ya, jadi berarti Rasulullah punya sahabat, Rasulullah punya kekasih. La antum ashabi, tidak, kalian adalah sahabatku. Kalian juga dekat di hatiku, tapi kalian sahabatku. Kemudian para sahabat bertanya, "Waman ahbabuka ya Rasulullah?" Siapa kekasihmu wahai Rasulullah? Jadi para sahabat bertanya, siapa sebenarnya kekasih Rasulullah? Nah, dijawab, siapa ibu-ibu kekasih Rasulullah? Umat Siapa? sekarang. Masya Allah. Makanya Ustaz katakan, kita ini belum lahir, belum dicipta, tapi Rasulullah sudah tahu kabar kita. Sudah tahu. Akan ada umatnya yang buat majelis Zoom-nya karena mengingat baginda. Akan ada umatnya yang bermajlis maulid Nabi 40 hari, 40 malam. Akan ada umatnya yang hari-hari bermaulid. Akan ada umatnya kalau diceritain kisah Nabi padahal berulang-ulang dikisahkan tapi nggak bosan, tapi menetes air mata. Subhanallah. Semua itu Rasulullah dapati kabarnya dari Allah. Rasulullah merindui kita yang sudah jatuh cinta lebih awal. Padahal tidak pernah melihat wajah baginda. Kata Nabi begini, ahbabi, kekasihku adalah aqwamun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa bil kitab wa hum lam yawarun. Kamu mau tahu siapa kekasihku yang aku tangisi karena rindu? Mereka adalah kaum-kaum yang datang setelah aku, mencintai Al-Quran, tapi tidak pernah melihat wajahku. Subhanallah, ibu-ibu. Kalau kita melihat Rasulullah lalu jatuh cinta, mungkin masih wajar ya ibu-ibu. Bagaimana coba mau mengakali jatuh cinta tapi nggak pernah ngelihat? Ibu-ibu cinta sama suami, ya kan ngelihat. Coba, ada nggak yang orang yang kita cintai tapi kita nggak ngelihat dia? Masya Allah. Makanya Rasulullah tahu betul tuh cinta kita itu. Nggak pernah melihat tapi percayanya luar biasa ya. Subhanallah, seolah-olah semua perjuangan Rasulullah itu tergambar di bayangan kita. Bahkan ibu-ibu ada orang-orang tuh, kalau tanyakan ke Ustazah Syifa, dia tahu betul tuh ceritanya.
ada orang-orang yang bahkan karena saking rindunya, saking cintanya sama baginda, dia nggak mau bertemu hanya di surganya Allah. Mereka minta bertemu, ya Allah kalau boleh hadirkan baginda di dunia ini lewat mimpi. Subhanallah. Berapa banyak orang yang ribuan sholawat, jutaan sholawat, cuma satu keinginannya. Ya Allah, aku ingin berjumpa baginda di dalam mimpi. Subhanallah. Ini yang dipuji oleh Rasulullah. Ada satu lagi tangisan khawatir. Jadi Rasulullah juga pernah menangis. Menangisnya lebih hebat ibu-ibu karena khawatir. Karena Ustazah katakan, ibu-ibu, Rasulullah sudah melihat neraka Allah belum? Sudah. Dan ternyata Rasulullah tahu di dalam neraka itu ada umatnya. Khawatir nggak? Jadi kayak kebayang gini, kita udah ngelihat nerakanya Allah, tiba-tiba dikabari bahwa anak kita masuk neraka. Gimana ibu-ibu? Nauzubillah. Sedih nggak kita? Sedih. Maka Nabi sudah melihat nerakanya. Nabi juga sudah melihat umatnya yang ada di dalam neraka. Nangis Nabi melihat umatnya di dalam neraka. Makanya ketika Rasulullah menangis ibu-ibu, karena tangisannya itu begitu luar biasa, sampai-sampai Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Ya Jibril, sal Muhammadan, maza yubki. Wahai Jibril, turun, tanyakan kepada Muhammad SAW apa yang membuat dia menangis. Subhanallah. Padahal Allah tahu betul ya apa yang membuat Rasulullah menangis. Kenapa hadis ini sampai ke kita? Supaya kita tahu cinta baginda. Nah, subhanallah. Jadi malaikat Jibril langsung turun ibu-ibu, langsung bertanya, ya Muhammad, Allah yas'aluka, maza yubkika. Allah langsung bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Masya Allah. Berarti tangisan khawatir ini lebih hebat ibu-ibu daripada tangisan rindu. Allah. Jadi kata Rasulullah apa coba? Mali ummati min ba'di ya Jibril. Apa nasib umatku setelah aku meninggal dunia wahai Jibril? Bagaimana umatku setelah aku meninggal dunia wahai Jibril? Apakah mereka menjalankan sunnahku? Apakah mereka jalankan syariatku? Bagaimana cara mereka hidup wahai Jibril? Apakah mereka selaras dengan Masya Allah? Rasulullah khawatir luar biasa kalau kita ini menjauh dari syariatnya. Rasulullah takut luar biasa kalau kita mendidik anak nggak sesuai dengan syariat baginda. Kalau kita berpakaian nggak sesuai dengan syariat baginda. Masya Allah. Nih, jadi dua tangisan. Mau tangisan rindu atau tangisan khawatir. Yang kita inginkan adalah tangisan rindu. Ya, jadi Masya Allah. Kira-kira cinta ini harus dibalas nggak ibu-ibu? Harus dibalas. Ada pernah satu ketika juga ibu-ibu, Sayyidah Aisyah ini melihat Rasulullah lagi senang hatinya, lagi bahagia. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan begini, ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, aku lihat engkau sedang bahagia. Tolong doakan aku, wahai Rasulullah. Maka dijawab itu dengan memberikan doa. Apa doanya? Allah maghfir li Aisyah. Ya Allah ampunilah Aisyah, ma taqaddamat min dambiha wa ma ta'akhkharat. Ampuni dosa Aisyah yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ampuni juga ampuni juga dosa Aisyah yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, Sayyidah Aisyah begitu dapat doa itu ibu, senang deh. Senang tuh sampai apa? Sampai di dalam riwayat itu Sayyidah Aisyah mengepang rambutnya sampai saking dia senangnya dia tertawa, kepangnya jatuh. Ada juga yang mengatakan saking senangnya Sayyidah Aisyah, kepalanya yang di awalnya seperti ini terjatuh ke pangkuan baginda Nabi. Saking senangnya, tertawanya. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ayasurruki du'a ya Aisyah? Apakah doaku membuat engkau begitu bahagia wahai Aisyah? Dijawab sama Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak bahagia Rasulullah? Doamu begitu indah. Jadi doa yang tadi bagi Aisyah, bagi Sayyidah Aisyah itu indah sekali. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, hadza da'wati li ummati li kulli shalah. Wahai Aisyah, ketahuilah inilah doaku untuk umatku setiap ba'da shalah. Masya Allah. Allah maghfir li ummati, ya Allah ampuni dosa umatku. Ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat. Dosa-dosa dia yang lalu dan dosa-dosa dia yang akan datang. Ya Allah ampuni dosa umatku yang nampak dan yang tersembunyi. Masya Allah. Setiap setelah saya sholat, Nabi mendoakan kita. Ada juga dalam sebuah hadis ditampilkan kepada Rasulullah perbuatan umatnya yang baik. Rasulullah berdoa kepada Allah.
Ada juga ditampilkan kepada Rasulullah amalan umatnya yang buruk. Rasulullah memintakan ampun untuk kita. Jadi Masya Allah, begitu luar biasanya cinta baginda. Jadi ibu-ibu, di dalam majlis maulid itu sebenarnya nggak ada yang lain. Selain para ulama kita menceritakan kembali mahabbah Rasulullah. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa. Jadi kalau memang kita tidak mau bermaulid tadi, nggak ada masalah. Tapi jangan pula kita lalu tidak membaca sirah nabawiyahnya. Ya, jadi Ustazah harap ya kalau kita dalam majlis ilmu ini tidak akan mungkin kita menghabiskan semua cerita. Karena cerita baginda itu luar biasa banyaknya. Paling tidak ini mewakili bahwa ternyata masih banyak lagi cerita-cerita yang ingin kita buka dalam menghadirkan rasa cinta. Jadi mungkin ini saja, kita masih ada 15 menit lagi ya, kalau memang mau ada tanya jawab. Oke, ahlan. Silakan Mbak Mona dipimpin kalau ada yang mau tanya jawab atau mau share sesuatu tentang baginda Nabi, ahlan. Karena ini kajian spesial kita. Jazakillah khair Ustazah. Untuk kepada ibu-ibu semua, apabila ada pertanyaan untuk mengenai topik kita hari ini, Maulid Nabi, boleh ditanyakan langsung. Dipersilahkan. Atau ada yang mau baca puisi? Ada yang mau baca qasidah? Pak Ayumi? Ada yang mau baca qasidah? Assalamualaikum. Kenapa Mbak Ayumi itu lainnya ya nggak oke ya? Ya, lagi. Iya, saya tersusah. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya, jadi gini, kalau kita dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berlaku ketika di mahsyar saja. Lalu kan kita bersama-sama dengan Rasulullah akan menuju Telaga Kausar. Apakah itu akan menjamin mizan kita selamat, dalam artian tahap mizan, tahap hisab itu kita pasti akan selamat karena syafaat Rasulullah akan masuk surga, atau cuma sampai masyar saja syafaat itu? Gimana saja? Ada dengar syafaat itu diberikan ketika di masyar. Itu bagaimana ya Ustazah? Apa untuk mizan dan hisab serta tikian sirat kita selamat, atau itu berlaku untuk sampai masuk surga? Itu aja pertanyaan anak. Jadi gini, ada yang bentuknya syafaat itu totally. Berarti memang memindahkan yang dari neraka ke surga. Itu lebih hebat lagi dari mahsyar kan? Jadi mungkin ada syafaat yang memang ketika susahnya padang mahsyar maka turunlah pertolongan baginda untuk umatnya. Tapi itu sebenarnya syafaat itu tidak sama sekali akan merubah nilai hisab kita. Jadi kalau yang masuk neraka ya tetap masuk neraka walaupun ada syafaat baginda. Perhatikan ya ibu-ibu. Misalnya gini. Syafaat itu gini loh bentuknya ibu-ibu. Jadi jangan salah kaprah dengan syafaat. Jadi begini, misalnya Ustazah nih mau beli apa ya? Mau beli nasi lemak, nasi uduk lah. Harga nasi uduk tuh kita anggap saja ibu-ibu ini kan di Kuala Lumpur. Oke, nasi lemak biasanya dihargai berapa? 1 ringgit, 2 ringgit. Oke, 2 ringgit aja. Ya, 2 ringgit. Coba lihat nilai syafaat. Ibu-ibu mau beli nasi uduk tapi kurang 50 sen. Ya, jadi gini, kita punya uang 1 ringgit 90 sen. Ibaratkanlah kalau nasi uduk itu 2.000, ibu-ibu punya duit 1.900. Kurang 100 rupiah aja. Bisa nggak beli nasi uduk? Bisa nggak ibu-ibu? Nah, nggak bisa kan? Nah, akhirnya dikasihlah 100 perak tadi. Akhirnya bisa beli nasi uduk. Itulah syafaat 100 itu. Jadi bukannya syafaat itu yang 2.000 itu langsung. Jadi Mbak Ayumi, kalau kita dapat syafaat, sebenarnya kita sudah punya amal juga. Jadi amal itu kalau ditambah syafaat, jadi bisa terbeli tuh nasi uduk tadi. Nah, tapi kalau ternyata punya syafaat aja 100 perak ke 1.900-nya nggak ada, bisa beli nggak? Ya tambah jauh. Nah, jadi Rasulullah mungkin boleh memberikan syafaat ketika di padang mahsyar, tapi tidak akan bisa menghilangkan hisab itu. Tapi berarti yang masuk neraka tetap di neraka, yang masuk surga tetap di surga. Nanti yang paling hebat itu Mbak Ayumi adalah ketika kita sudah masuk neraka, kita sudah masuk surga. Jadi umat Islam sudah masuk neraka, terus yang lain masuk surga. Oke. Nah, Nabi kan tadi baca doanya apa? Ya Allah, aku tidak ridho satupun umatku kekal di dalam neraka. Bukan tidak masuk neraka, karena Rasulullah tahu ada umat yang masuk dalam neraka.
kekal di dalam neraka, ibu-ibu. Jadi sekarang nanti kalau sudah masuk neraka, lebih menyedihkan kan kalau kekal? Atau masuk terus akhirnya dipindah? Coba mana yang lebih pilihan? Jadi Masya Allah, Rasulullah tidak mengangkat wajahnya sampai seluruh umatnya dikeluarkan dari neraka Allah. Berarti kita sudah ada di dalam neraka itu. Nah, kemudian Allah buat cemburu umat lain. Allah katakan, wahai para malaikat, cari di dalam neraka siapapun umat Nabi Muhammad yang mengucapkan la ilaha illallah, cuma mengucapkan la ilaha illallah. Karena umat Nabi Muhammad pastinya syariat Rasulullah sudah dia jalankan, tapi dia banyak dosa. Siapapun umat Nabi Muhammad yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan dia dari surga. Ibu-ibu, jadi orang-orang umat Islam yang sudah ada di dalam neraka itu dikeluarkan semuanya. Kira-kira yang menyesal luar biasa siapa, ibu-ibu? Orang kafir. Orang kafir cuma melongo aja. Ini ya Allah, tetanggaku ustazah, ya Allah, dia lebih buruk lagi dari aku di dunia. Aku tak korupsi tapi dia korupsi. Orang-orang kafir cemburu nggak, ibu-ibu? Cemburu. Enak aja nih umat Islam nih semuanya keluar dari neraka. Padahal akhlak dia lebih jelek dari non-muslim. Subhanallah. Makanya di situ Allah gambarkan tuh penyesalan orang-orang kafir. Dia mengatakan, ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir ketika itu ibu-ibu bermimpi apa? Ya Allah, andai aku di dunia dulu ikut orang Islam mengucapkan syahadat. Ibu-ibu yang sebelah rumah kalau dia non-muslim, itulah yang akan menangis gila nanti di neraka mengatakan, ya Allah, aku berkawan dengan dia hari-hari, dia mengucapkan syahadat, aku tidak. Masya Allah. Ya. Jadi nanti ibu-ibu seluruh umat Nabi Muhammad dikeluarkan nih dari api neraka. Berarti kan kita masih gosong-gosong tuh ceritanya. Masih kelihatan Kak bekas siksaan. Allah nggak suruh kita masuk surga langsung. Tapi Allah suruh kita mandi di satu sungai namanya Nahrul Hayat. Sungai kehidupan. Jadi yang dari neraka itu tadi ibu-ibu yang gosong-gosong itu tadi disuruh mandi dulu. Nama sungainya Sungai Kehidupan. Begitu mandi, Masya Allah, langsung mengkilat lagi wajah. Langsung bercahaya. Nah, setelah mandi di Sungai Al-Hayat, barulah masuk surga. Ibu-ibu tahu nggak? Orang-orang yang sudah awalnya masuk surga, melihat kita yang bercahaya, misalnya melihat umat Nabi Muhammad bercahaya, sampai-sampai dia tertipu. Dia katakan begini, rubbama sabaquna haula ilal jannah. Kayaknya mereka ini lebih awal masuk surga dari kita. Padahal itu pindahan dari neraka ke surga. Berarti Masya Allah, walaupun gosong-gosong lah di dalam neraka, masih ada nikmat nggak? Nah kalau ditanya, kenapa kita pindah dari neraka ke surga? Syafaat baginda Nabi. Jadi Mbak Ayumi, ada syafaat yang di padang mahsyar, betul. Tapi itu bukan syafaat menyeluruh. Syafaat yang menyeluruh adalah semua yang di dalam neraka Allah pindahkan ke dalam surga. Masya Allah. Itulah yang tadi dikatakan siapa tadi yang mengatakan Nabi punya doa dan nggak mau digunakan doanya kecuali di hari kiamat. Itulah doanya. Salah satunya doanya itu. Tidak mengekalkan umatnya di dalam neraka. Masya Allah. Kata Nabi, nggak apa-apa ya Allah, siksalah mereka. Memang mereka punya dosa. Tapi jangan dikekalkan ya Allah di dalam neraka. Subhanallah. Jadi Masya Allah, berarti harus dibalas cinta ini. Maka setiap kali maka hadirkan rasa kebahagiaan, rasa kecintaan. Jadi mungkin itu saja ya, kita tidak bisa banyak-banyak berdialog karena memang intinya kita cuma mengingat kembali ya. Kalau sepanjang apa yang Ustazah sampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Ustazah mohon maaf ya. Kalaupun mungkin tadi Ustazah kembali lagi Ustazah katakan berbeda pendapat tidak ada masalah, tapi saling menghargai. Lagi-lagi dari awal Ustazah katakan yang benar-benar mau ikut Nabi 100%, tidak mau melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah juga cantik, silahkan. Ya, tapi ketika juga ada yang melakukan tetapi tidak menyalahi syariat, maka waktunya untuk bertoleransi, waktunya untuk menghargai. Jangan sampai dikecilkan hati mereka yang sudah benar-benar ingin mengungkapkan rasa cinta. Itu satu. Yang kedua, ibu-ibu, kalau memang terjumpa nanti ada orang-orang yang hanya mengambil tadi sunnah Nabi, jangan berdebat kusir dengan mereka. Anggap saja ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Karena biasanya berdebat kusir ini akan menjauhkan hati. Makanya isi maulid ini sebenarnya harusnya cinta, tapi ternyata berdebat habis-habisan, akhirnya nggak muncul cinta, malah yang ada benci. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya atau akhir daripada maulid Nabi ini, mudah-mudahan ibu-ibu punya cara untuk mengungkapkan rasa cinta. Mungkin itu saja.
yang Ustazah dapat sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, dipersilahkan Mbak Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Ibu Nofrita Warni ada yang nanya ya, bisa jawab verbal aja boleh, ya. boleh kalau misalnya ini masih ada. Ada ini Ustazah kajiannya setiap kapan aja ini Ustazah. Oh, nanya itu, kirain mau nanya yang ini. Kalau Ini tadi Ustazah jawab kah? dengan ini kajian. Oke, Ahlan. Boleh dijawab Bu Mona, kapan kajian kita? Ini setiap hari Rabu ya Ibu Nofrita Wani ya, kita setiap hari Rabu untuk di kajian Az-Zahra. Dan untuk Ustazah Fadila juga di setiap bulan ya ada mengisi materi di Az-Zahra. Di minggu pertama. Ya, kalau khusus Ustazah memang di minggu pertama. Tapi 2, 3, 4 ada juga yang keren-keren ya Ustazahnya, Ahlan juga kalau mau ikut. Ya, ya ada Sirah Nabawiyah mereka buat ya. Ada apa lagi? Tadabbur Quran ya? Ada Zahra ya? Minggu pertama setiap bulan ya Mbak ya? Bu. Betul Ibu. Ustazah, Ustazah. Ini kan udah mau habis nih Maulid Nabi nih. Kayaknya sepertinya belum ada yang membacakan detik-detik saat terakhir Rasulullah itu tuh enak banget. Boleh. Kalau mau Ahlan. Menangis kita tuh. Tapi saatnya udah pendek Ustazah, kan panjang itu. Oh ya, diperpendek aja karena ini Ustazah terus terang gini mau ngelanjutin lagi ya tadi tanya jawabnya. Tapi kan waktu ya. Mungkin karena jawabnya udah selesai Ustazah ini. Udah selesai. Jadi mohon maaf bisa, ya. Ustazah. Kenapa? Itu kayaknya mungkin ada waktu lain kali misalnya terakhir mau tutup bulan Maulid ini ada yang membacakan. Itu sangat sedih sekali itu Ustazah. Saya berkali-kali baca Ustazah nangis. Yang sekarang udah waktu udah singkat sangat. Karena Ustazah takut sudah mulai zuhur ya. Iya. Sudah mulai zuhur. Apalagi kita mulainya sudah dari pagi nih Ibu Az-Zahra ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ini apa ada puisi atau apa di-share aja lah di dalam grupnya atau ungkapkan dengan bukunya ya. Masing-masing kita mengungkapkan rasa cinta insyaallah. Oke, mungkin itu saja ya. Ini Mbak Mona boleh ditutup kajiannya? Baik Ustazah. Jazakillah, alhamdulillah berakhir sudah kajian kita hari ini. Saya ucapkan jazakillah khairan katsira pada Ustazah Fadila atas ilmu yang telah disampaikan dan doa-doa yang telah diajarkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, menjadi cahaya dan hidayah untuk menerangi kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami dari pihak pengurus Majelis Taklim Az-Zahra ingin berterima kasih kepada seluruh akhwat yang mengikuti kajian kita hari ini, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya terdapat kekurangan dan kesilapan. Mari kita bersama-sama untuk membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya Ibu.